Novel kultivasi terbaru, cerita serial silat bintang purba part 86. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Seberapa luas laut angin dan kabut. Bahkan jika ada lebih dari 90.000 petualang yang terbang ke dalamnya, saat mereka berpencar, mereka seperti batu yang memasuki laut, dan banyak sosok menghilang dari pandangan sekaligus. Terbungkus dalam cahaya ilahi, air laut-laut angin dan kabut sama sekali tidak dapat menyentuh Ye Zhen. Ye Zhen bahkan menginjak air laut secara langsung, menatap laut angin dan kabut yang aneh dan misterius di depannya. Ye Zhen, area mana yang akan kamu kumpulkan manik-manik perak ungu? Mu Qingshui, Kaisar Purba Klan Yan, dan Ye Zhen terbang ke laut angin dan kabut bersama-sama. Pada saat ini, ketika mereka hendak berpencar, Mu Qingshui bertanya kepada Ye Zhen. Ye Zhen melihat ketiga area utama laut angin dan kabut dan berkata, "Ayo pergi ke area berbahaya cahaya kuning." Rekan Taois Qingshui, Kaisar Purba Senior, di mana kalian berdua akan mengumpulkan? Mu Qingshui tersenyum tipis, "Aku juga akan pergi ke area berbahaya cahaya kuning." Kaisar Purba Klan Yan ragu-ragu, dan akhirnya menghela napas, "Lebih baik aku memilih tempat tak berpenghuni di area aman cahaya hijau ini untuk melihat-lihat. Jika aku tidak dapat mengumpulkan mutiara perak ungu pada akhirnya, aku akan pergi ke area berbahaya cahaya kuning." Meskipun Kaisar Purba Klan Yan telah berhasil menerobos ke ranah Raja Dewa Atas dengan bantuan pil Dewa Qiyun, dia masih tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang kuat seperti Ye Zhen dan Mu Qingshui di lapangan, jadi dia tidak berani menginjakan kaki di area berbahaya sesuka hati. Mendengar kata-kata Kaisar Purba Klan Yan, Ye Zhen tidak banyak bicara. Mutiara perak ungu di laut angin dan kabut ini muncul tanpa aturan apapun, dan tidak mungkin untuk mengetahui area laut mana yang akan muncul. Ye Zhen sendiri tidak yakin bahwa ia dapat mengumpulkan cukup banyak mutiara perak ungu, dan mereka tidak dapat saling memberi hadiah. Bahkan jika ia ingin membantu Kaisar Purba Klan Yan, ia tidak dapat banyak membantu. Semuanya tergantung pada kesempatan mereka sendiri. Baik itu area aman lampu hijau atau area bahaya lampu kuning, kemungkinan munculnya manik-manik perak ungu berbeda. Apakah Anda dapat memperoleh manik-manik perak ungu pada akhirnya tergantung pada keberuntungan. Karena kita telah memutuskan area pengumpulan, mari kita bertindak cepat dan memilih tempat yang kita sukai untuk mencari manik-manik perak ungu. Ye Zhen berkata kepada Mu Qingshui dan Kaisar Purba Klan Yan. Keduanya mengangguk. Kemudian, Kaisar Purba Klan Yan terbang langsung di area aman lampu hijau dan terbang menuju area yang tidak berpenghuni. Ye Zhen dan Mu Qingshui, seperti Lin San, Sima Liao dan yang lainnya, melintasi area aman lampu hijau dan terbang langsung menuju area bahaya lampu kuning yang lebih dalam di lautan. Tepat ketika keduanya belum sepenuhnya terbang keluar dari area aman lampu hijau. Tiba-tiba, manik-manik indah berwarna ungu perak seukuran buah ceri muncul tepat di samping Ye Zhen. Manik-manik perak ungu. Pikiran Ye Zhen bergerak, dan kekuatan ilahinya dengan lembut menggulung, dan manik-manik indah itu jatuh ke telapak tangannya. Pada saat ini, Mu Qingshui dan banyak orang di dekatnya juga melihat tindakan Ye Zhen. Ketika mereka melihat manik-manik ungu perak yang indah di telapak tangan Ye Zhen, mereka terkejut, itu benar-benar manik-manik ungu perak. Mu Qingshui membuka matanya yang indah dan berkata kepada Ye Zhen, "Ye Zhen, kamu sangat beruntung, kamu menemukan manik-manik ungu perak begitu cepat. Kamu tahu, meskipun banyak orang melihat manik-manik ungu perak terbang di lautan angin dan kabut ketika mereka berdiri di tepi lautan angin dan kabut. Namun, manik-manik ungu perak yang terbang itu hampir semuanya berada di zona kematian lampu merah yang tidak dapat diatur. Sangat sedikit yang berada di zona aman lampu hijau dan zona bahaya lampu kuning. Jika tidak, aturan dunia tingkat kedua Gunung Tianshan tidak dapat ditetapkan, dan aturan mengumpulkan 1000 manik-manik ungu perak dalam 3 bulan tidak mungkin. Setiap orang menghabiskan sepanjang hari, dan sungguh merupakan berkah untuk dapat mengumpulkan lebih dari selusin. Sekarang, begitu Ye Zhen melangkah ke lautan angin dan kabut, ia mendapatkan manik-manik ungu perak, yang tentu saja membuat banyak orang iri. Mendengar kata-kata terkejut dari orang-orang di sekitarnya, Ye Zhen tersenyum ringan dan berpikir dalam hati, mungkinkah keberuntunganku di dunia tingkat pertama Gunung Tianshan terlalu buruk, dan sekarang keberuntunganku di dunia tingkat kedua telah membaik. Sebelumnya, di dunia tingkat pertama Gunung Tianshan, Ye Zhen memasuki dunia kecil paling berbahaya dari buah kematian. Jika ia tidak cukup kuat,
ia pasti sudah lama mati di dalamnya. Dibandingkan dengan Kaisar Purba klan Yan, Hua Suelian dan yang lainnya, memang dianggap bahwa keberuntungannya sangat buruk. Dengan penuh emosi, Ye Zhen juga memperhatikan manik perak ungu di tangannya. Ye Zhen menyadari bahwa setelah mendapatkan manik ini, ada perasaan yang sangat dingin yang datang. Seluruh manik dikelilingi oleh cahaya ungu dan perak. Itu bukan hal yang biasa pada pandangan pertama. Ye Zhen merasa bahwa dia mungkin tidak dapat menghancurkan manik ini bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Tentu saja, Ye Zhen tidak akan mencoba menghancurkan manik ini. Bahkan kekuatan jiwa aneh yang dikabarkan dapat memelihara jiwa di dalam manik itu, Ye Zhen tidak menyerapnya. Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu manik perak ungu di tangannya, yang jauh dari 1000 manik perak ungu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Ye Zhen tentu tidak akan menyia-nyiakan manik perak ungu ini dengan santai. Setelah melihat manik perak ungu aneh ini sebentar, dan menunjukkannya kepada Mu Qingshui karena penasaran, Ye Zhen menyimpan manik itu dan terus terbang menuju zona bahaya cahaya kuning bersama Mu Qingshui. Setelah terbang ke zona bahaya cahaya kuning, Ye Zhen dan Mu Qingshui menemukan bahwa hanya ada sedikit orang yang berani masuk jauh ke dalam area ini. Orang-orang yang mereka temui di sepanjang jalan hanya beberapa ribu orang saja. Tampaknya sebagian besar dari lebih dari 90.000 petualang masih tidak berani menginjakan kaki di daerah Laut Cahaya Kuning yang sangat berbahaya ini di mana pembunuhan tidak diperbolehkan. Ye Zhen, mari kita berpencar dan mencari manik-manik perak ungu di mana-mana. Saya harap kita tidak hanya dapat menemukan 1000 manik-manik perak ungu, tetapi juga lebih dari jumlah ini, dan menghasilkan banyak uang. Setelah tiba di tempat dengan sedikit orang, Mu Qingshui juga mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Zhen dan bersiap untuk bertindak sendiri. Ye Zhen tersenyum dan mengangguk, rekan Taois Qingshui, berhati-hatilah di daerah cahaya kuning yang berbahaya ini. Ye Zhen masih merasa sangat baik kepada gadis kecil Mu Qingshui. Bagaimanapun, gadis kecil ini dan Long Li adalah teman baik. Jangan khawatir, di antara orang-orang yang datang kali ini, kecuali beberapa orang di puncak daftar Dewa Surgawi Anda, yang lain tidak dapat mengancam saya. Mu Qingshui tersenyum ringan, melambaikan tangan kepada Ye Zhen, lalu melesat dan terbang menuju Laut Cahaya Kuning yang tak berujung. Melihat sosok Mu Qingshui menghilang, Ye Zhen berbalik dan menatap laut di depannya lagi. Ada sangat sedikit orang di dekat area laut ini, dan semua orang sangat terpisah untuk mengumpulkan manik-manik perak ungu. Saat terbang, Ye Zhen memperhatikan gerakan di mana-mana. Meskipun kabut dan cahaya ilahi di laut angin dan kabut dapat memengaruhi penjelajahan kesadaran ilahi, orang-orang biasa hanya dapat melihat ratusan kaki jauhnya di laut. Tetapi kekuatan Ye Zhen jauh lebih unggul daripada yang lain, dan dia cukup untuk menjelajahi wilayah ribuan kaki jauhnya. Namun, dalam setengah jam berikutnya, Ye Zhen tidak menemukan manik-manik perak ungu lagi. Tepat saat Ye Zhen mendesah, bertanya-tanya apakah keberuntungannya akan habis begitu cepat, Ye Zhen menemukan bahwa tampaknya ada beberapa lampu ungu perak yang menyala lebih dari 2000 kaki di depan. Ye Zhen melesat dan terbang menuju laut. Namun, Ye Zhen terlambat selangkah. Sudah ada 2 sosok di dekat laut. Pada saat ini, kedua sosok itu juga memperhatikan lampu ungu perak dan sangat gembira. Mereka langsung bertindak. Ketika Ye Zhen baru saja terbang kedua orang itu meraih 6 manik-manik ungu perak di tangan mereka. 6 manik-manik ungu perak, kami mendapatkannya, kami menemukan 6 dengan sangat cepat. Kedua orang itu adalah 2 raja dewa tingkat atas dari kerajaan Gunung Naga Hitam, salah satu dari 5 kerajaan dewa besar. Masing-masing dari mereka meraih 3 manik-manik ungu perak, dan mereka sangat gembira, tetapi tiba-tiba melihat Ye Zhen yang terbang ke sisi mereka. Ye Zhen, ketika mereka melihat Ye Zhen, kedua raja dewa dari kerajaan Gunung Naga Hitam itu langsung terkejut. Mereka tahu betapa kuatnya Ye Zhen. Selain itu, ini adalah area berbahaya dari cahaya kuning, dan perkelahian tidak dapat dihindari. Keduanya langsung khawatir Ye Zhen akan serakah dan langsung merebut manik-manik perak ungu dari mereka. Bagaimanapun, kekuatan mereka berdua jelas tidak sebaik Ye Zhen. Jika Ye Zhen membunuh mereka, dia akan mendapatkan 6 manik-manik perak ungu sekaligus. Mereka tidak tahu apakah Ye Zhen akan melakukan transaksi ini. Menyadari bahwa Ye Zhen melihat manik-manik perak ungu di tangan mereka, mereka berdua meremas senyum yang lebih buruk daripada menangis, dan berkata kepada Ye Zhen dengan suara gemetar, "Ye Zhen,
Rekan Taois Yesen, kami menemukan manik-manik perak ungu ini terlebih dahulu. Melihat ekspresi kedua orang yang begitu takut hingga kaki mereka lemah, Yesen tahu apa yang mereka pikirkan. Kedua orang ini takut aku akan membunuh mereka dan mengambil manik-manik perak ungu. Yesen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Yesen hanya tertarik oleh cahaya manik-manik perak ungu, tetapi dia tidak berniat membunuh orang untuk mencuri harta karun. 6 bulan masih terlalu dini. Dia tidak perlu membunuh orang untuk 6 manik perak ungu. Yesen berkata kepada dua Raja Dewa Kerajaan Gunung Naga Hitam, "Jangan panik, rekan-rekan Taois. Aku hanya lewat untuk melihat-lihat." Setelah itu, Yesen melambaikan tangannya, bergerak, dan terbang menjauh. Sampai sosok Yesen benar-benar menghilang, dua Raja Dewa Kerajaan Gunung Naga Hitam masih sedikit tidak percaya. "Yesen, biarkan kami pergi seperti ini." Keduanya saling memandang, dan perasaan selamat dari bencana melonjak di mata mereka. "Aku khawatir orang yang begitu kuat seperti dia tidak peduli dengan beberapa manik perak ungu kita." Mereka berdua memiliki sedikit lebih banyak rasa hormat kepada Yesen di hati mereka. Pada saat yang sama, mereka berdua juga merasakan krisis. Kita harus lebih berhati-hati lain kali, dan menemukan tempat lain yang jarang dikunjungi untuk mencari manik perak ungu. Kali ini Yesen cukup baik untuk membiarkan kita pergi. Jika kita bertemu orang lain yang memperhatikan bahwa kita memiliki manik perak ungu di tangan kita, mungkin kita tidak akan seberuntung itu untuk dilepaskan. Yesen tidak tahu bahwa karena perhatiannya, kedua Raja Dewa Kerajaan Gunung Naga Hitam akhirnya melarikan diri jauh sebelum mencari manik-manik perak ungu lagi. Pada saat ini, ketika terbang ke daerah laut di sebelah kiri zona bahaya cahaya kuning, Yesen akhirnya tahu mengapa daerah laut ini disebut daerah berbahaya. Ketika terbang ke daerah laut ini, Yesen melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa 5 Raja Dewa Kerajaan Gunung Wanmu berkumpul untuk bertindak. Ketika kelima orang ini terbang dan mencari manik-manik perak ungu, tiba-tiba, monster laut dengan 5 kepala, seperti ular melingkar, tiba-tiba keluar dari air laut. Dalam sekejap, ia menelan kelima Raja Dewa ke dalam perutnya. Akhirnya, monster laut itu menyelam kembali ke air laut dan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Dari kelima orang yang terbang hingga monster laut yang keluar untuk makan dan kemudian menghilang, seluruh proses itu memakan waktu kurang dari 1 napas. Belum lagi bahwa 5 Raja Dewa yang ditelan seketika tidak menemukan sesuatu yang salah dan ditelan, bahkan Yesen ingin menyelamatkan orang-orang ini tetapi sudah terlambat. Jika Yesen tidak menyadarinya, saya khawatir tidak ada yang akan tahu proses kematian kelima orang ini. Laut Fengwu, tanah keberuntungan yang menghasilkan manik-manik perak ungu ini adalah tingkat kedua Gunung Tianshan, yang bahkan lebih berbahaya daripada tingkat pertama Gunung Tianshan. Tentu saja itu bukan tempat yang baik. Saat pengumpulan manik-manik perak ungu dimulai, seluruh Laut Fengwu menjadi kacau. Daerah aman lampu hijau, sebagai daerah yang relatif paling aman dari 3 daerah Laut Fengwu, mengalami hal-hal buruk saat ini. Di daerah laut di sisi kiri daerah aman lampu hijau, 3 Raja Dewa Kerajaan Dewa Gurun Salju bersiap untuk bertindak sendiri-sendiri, tetapi tiba-tiba, manik-manik perak ungu terbang ke arah mereka. Salah satu Raja Dewa sangat gembira dan meraih manik-manik perak ungu itu. Manik-manik perak ungu itu baru saja jatuh ke tangannya, dan saat berikutnya, Raja Dewa tiba-tiba merasakan kekuatan besar datang dari kakinya. Dalam sekejap, dia terseret ke laut oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Ketika Raja Dewa melihat ke bawah ke kakinya, dia terkejut. Dia tidak tahu kapan kakinya terjerat oleh tentakel berwarna darah. Dengan kekuatan bertarungnya, dia sama sekali tidak dapat menahan tarikan tentakel ini. Ledakan. Dalam sekejap, Raja Dewa terseret ke laut sambil berteriak ketakutan. Kedua Raja Dewa di sampingnya awalnya senang dan sedikit cemburu karena teman mereka telah memperoleh manik-manik perak ungu. Tiba-tiba, mereka melihat teman mereka terseret ke laut, dan mereka juga terkejut. Ledakan, ledakan. Keduanya tiba-tiba tenggelam ke laut untuk menyelamatkan teman mereka. Kemudian, sesuatu membuat mereka ngeri. Mereka tidak dapat melihat lengkungan petir perak di permukaan laut dan apa yang ada di bawah laut, tetapi begitu mereka menyelam di bawah air, mereka langsung menemukan bahwa ada monster merah darah yang mengerikan sepanjang lebih dari 100 kaki di laut di bawah mereka bertiga. Monster mengerikan ini, yang panjangnya ratusan kaki, memiliki tentakel berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini,
salah satu tentakel berwarna darah langsung melilit kaki teman mereka. Teman mereka telah sepenuhnya terseret ke laut beberapa puluh kaki di bawah. Melihat ini, kedua Raja Dewa tidak berani ragu. Keduanya langsung melepaskan kekuatan ilahi mereka dan masing-masing menggerakkan senjata ilahi untuk membunuh monster merah darah itu. Di laut, kekuatan ilahi keduanya sangat terpengaruh, tetapi keduanya juga sangat kuat. Dalam serangan gabungan itu, banyak tentakel monster merah darah itu langsung terpotong. Tentakel yang melilit teman mereka juga terpotong, dan teman mereka, Raja Dewa yang telah memperoleh mutiara perak ungu, akhirnya berhasil lolos. Sebelum mereka bertiga sempat pulih dari perubahan mendadak ini, monster merah darah yang tentakelnya telah terpotong itu tampaknya merasakan kehadiran mereka bertiga. Monster itu meraung melengking dan melarikan diri. Namun, saat melarikan diri, monster dengan tentakel berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya itu justru menyemprotkan sejumlah besar tinta berwarna darah, dan langsung mewarnai sebagian besar air laut menjadi merah darah. Sebelum mereka bertiga sempat bereaksi, mereka ternoda oleh sejumlah besar tinta berwarna darah ini. Noda ini mengejutkan mereka bertiga, dan cahaya dewa pelindung di badan mereka terkikis dengan kecepatan yang luar biasa. Pada akhirnya, banyak bagian badan mereka tertusuk oleh tinta berwarna darah ini. Dalam situasi ini, mereka bertiga tidak berani tinggal di dalam air lebih lama lagi, apalagi mengejar monster tentakel berwarna darah yang melarikan diri itu, dan terbang dengan liar menuju laut. Sampai mereka tiba di kehampaan, mengeluarkan tinta darah dari badan mereka dan memperbaiki badan mereka yang rusak, mereka bertiga masih sedikit berdebar-debar. Ini adalah keberuntungan mereka. Mereka berada di area aman lampu hijau, dan monster yang mereka temui tidak terlalu kuat. Kalau tidak, kemungkinan besar mereka bertiga akan mati di dalamnya. Pada saat ini, bahkan jika mereka tidak mati, kekuatan ilahi ketiga orang itu sangat terkuras, terutama banyak bagian badan mereka yang tertusuk oleh tinta darah, bahkan jika mereka menggunakan kekuatan ilahi untuk memperbaiki, esensi kehidupan mereka sangat terkuras. Pada saat ini, 3 orang yang awalnya berencana untuk bertindak sendiri-sendiri tidak berani bertindak sendiri-sendiri lagi. Kalau tidak, lain kali, saya khawatir jika mereka menghadapi bahaya seperti itu lagi, tidak ada yang akan membantu mereka, dan mereka tidak akan seberuntung itu. Di area laut di sisi kanan area aman lampu hijau, saat ini, ada lebih dari selusin Raja Dewa yang bertarung dengan monster laut dengan gigi aneh. Monster laut ini telah terbang dari laut ke kehampaan. Badannya sangat besar, panjangnya ribuan kaki, dan tampak seperti iblis macan tutul. Ketika terbang ke kehampaan, ia tidak terpengaruh oleh kabut laut, dan bahkan menarik perhatian banyak dewa yang sedang mencari manik-manik perak ungu di laut. Begitu monster laut bergigi aneh ini terbang keluar dari laut, ia memulai pertempuran dengan lebih dari selusin dewa di sekitarnya. Semakin banyak dewa-dewa ini bertarung, semakin mereka menjadi takut. Monster laut bergigi aneh ini begitu kuat sehingga bahkan dapat menggigit banyak dari mereka sampai mati dalam situasi satu lawan banyak. Setelah melihat ada yang tidak beres, banyak dewa di kejauhan juga terbang dan bergabung dalam pertempuran, dan akhirnya membunuh monster laut bergigi aneh ini. Namun saat ini, 3 orang telah jatuh ke tangan monster laut bergigi aneh ini. Alasan mengapa orang-orang ini menarik serangan monster laut bergigi aneh ini adalah karena ada lebih dari selusin manik-manik perak ungu yang mengambang di laut yang mereka masuki, dan pada saat yang sama, tercium bau amis. Mereka mendambakan manik-manik perak ungu, tetapi mengabaikan bahwa bau busuk itu berarti tempat ini adalah wilayah monster laut bergigi aneh. Setelah pertempuran ini, tidak ada yang berani beristirahat dengan tenang bahkan di zona aman lampu hijau. Banyak orang tidak lagi bertindak sendiri, tetapi malah membentuk tim setelah mendiskusikan metode distribusi manik-manik perak ungu. Zona aman lampu hijau lebih baik. Pada saat ini, zona bahaya lampu kuning bahkan lebih berbahaya. Banyak Raja Dewa yang beruntung dan telah memanen beberapa manik-manik perak ungu. Beberapa Raja Dewa, seperti 5 Raja Dewa yang pernah ditemui Yesen sebelumnya, telah meninggal dalam serangan berbahaya di zona bahaya lampu kuning. Beberapa meninggal di tangan monster laut di bawah laut. Beberapa langsung tersapu ke laut oleh badai tsunami yang tiba-tiba meletus di laut dan langsung terbunuh. Yang lebih mengerikan adalah hati manusia. Beberapa Raja Dewa memperoleh manik-manik perak ungu, tetapi menjadi sasaran yang lain. Kemudian, mereka langsung terbunuh dan manik-manik perak ungu diambil.
Di wilayah laut dekat zona aman lampu hijau di zona bahaya lampu kuning, seorang Raja Dewa dari Kerajaan Seribu Absolut dikejar oleh Raja Dewa dari Kerajaan Gurun Salju. Raja Dewa dari Kerajaan Seribu Absolut itu kehilangan salah satu lengannya. Saat ini, dia sudah melarikan diri ke arah zona aman lampu hijau terlepas dari segalanya, karena dia tahu bahwa pertempuran dilarang di zona aman lampu hijau, dan begitu dia melarikan diri ke zona aman lampu hijau, dia akan mampu bertahan hidup. Raja Dewa dari Kerajaan Gurun Salju di belakangnya melihat dengan matanya sendiri bahwa pria ini telah memanen lebih dari 20 manik-manik perak ungu, jadi dia tidak mau membiarkannya pergi. Raja Dewa dari Kerajaan Gurun Salju juga menggunakan semua kekuatan ilahinya untuk mengejarnya dengan gila-gilaan. Akhirnya, ketika Raja Dewa Kerajaan Ilahi Qianjue yang melarikan diri akhirnya melangkah ke zona aman hijau, Raja Dewa Kerajaan Ilahi Suemo menatap Raja Dewa Kerajaan Ilahi Qianjue dengan ganas dan menyerah mengejar dan merampok. Bagaimanapun, perkelahian dilarang di zona aman lampu hijau, dan dia tidak berani melanggar aturan dunia tingkat kedua Gunung Tianshan. Ketika Raja Dewa Kerajaan Ilahi Suemo pergi, Raja Dewa Kerajaan Ilahi Qianjue, yang telah kehilangan satu lengan, tidak berani menginjakkan kaki di zona bahaya lampu kuning lagi. 3 bulan untuk mengumpulkan manik-manik perak ungu. Sejak hari pertama memasuki lautan angin dan kabut, situasi yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Ye Shen tentu saja tidak luput. Ye Shen, yang masuk jauh ke zona bahaya lampu kuning, juga menghadapi serangan dari beberapa monster laut dalam 4 hari berikutnya. Bahkan monster laut dengan 5 kepala dan penampilan seperti ular yang membunuh 5 Raja Dewa sebelumnya dan kemudian menyelam ke air laut, Ye Shen bertemu satu lagi pada hari kedua memasuki dunia tingkat kedua Gunung Tianshan. Tidak diketahui apakah dialah yang membunuh 5 Raja Dewa atau monster laut baru. Kecepatan monster laut ini memang sangat cepat. Jika Ye Shen tidak terlalu kuat, dia mungkin akan ditelan oleh monster laut ular berkepala 5 ini seperti 5 Raja Dewa. Pada akhirnya, Ye Shen mengeluarkan pedang terbang dan menggunakan teknik 1000 pedang Xuanling untuk membunuh monster laut ini. Setelah monster laut ini, Ye Shen bertemu dengan 7 monster laut yang berbeda satu demi satu. Masing-masing monster laut ini memiliki kekuatan tempur tingkat Dewa Surgawi, yang sebagian besar adalah tingkat Dewa Surgawi yang lebih rendah, dan 2 bahkan adalah tingkat Dewa Surgawi yang lebih tinggi. Ye Shen lah yang dapat membunuh monster laut ini. Jika yang lain bertemu dengan monster laut tingkat ini, mereka takut akan bahaya. Tentu saja, alasan mengapa Ye Shen bertemu dengan begitu banyak monster laut yang berbahaya juga terkait dengan Ye Shen sendiri. Petualang lain hanya berani menjelajahi area laut yang kecil, dan tidak berani terbang terlalu jauh atau terlalu cepat, tetapi Ye Shen mencari area laut yang luas. Oleh karena itu, kemungkinan menghadapi bahaya telah meningkat pesat. Tentu saja, pencarian skala besar ini juga memiliki kelebihan. Area pencarian Ye Shen jauh lebih luas daripada yang lain, dan peluang menemukan manik-manik perak ungu jauh lebih besar. Dalam 4 hari, Ye Shen berhasil mengumpulkan 103 manik-manik perak ungu, dan persyaratan 1000 semakin dekat. Tentu saja, Ye Shen bukanlah orang yang mendapatkan manik-manik perak ungu terbanyak di antara semua orang. Orang yang mendapatkan manik-manik perak ungu terbanyak adalah Mu Qingsui dari kuil ilahi Tai Qing dari Kerajaan Ilahi Gunung Wanmu, yang bertindak terpisah dari Ye Shen. Pada hari keempat memasuki Laut Fengwu, Mu Qingsui sedang duduk bersila di dekat area laut. Dia tidak menjelajahi kemana-mana seperti Ye Shen. Setelah berpisah dengan Ye Shen, Mu Qingsui menghabiskan setengah hari terbang ke area laut ini. Dia memiliki firasat yang tidak dapat dijelaskan bahwa manik-manik perak ungu akan turun di sini, jadi dia menunggu langsung di area laut ini. Perasaan Mu Qingsui sangat sensitif. Dalam 4 hari berikutnya, dia menemukan lebih dari 30 manik-manik perak ungu langsung di area laut ini pada hari pertama, lebih dari 50 pada hari kedua, dan sekelompok kecil manik-manik perak ungu pada hari ketiga, totalnya lebih dari 200. Panen besar itu membuat Mu Qingsui sangat terkejut. Pada hari keempat, dia duduk bersila sambil mengamati pergerakan permukaan laut di sekitarnya. Alhasil, dia tiba-tiba merasakan badai ungu yang tidak dapat dijelaskan bertiup. Mu Qingsui memang cukup kuat dan langsung menahan tiupan badai ungu ini. Ketika badai ungu berlalu, Mu Qingsui sangat terkejut saat menemukan setumpuk kecil manik-manik perak ungu mengambang di permukaan laut tidak jauh darinya.
Tumpukan kecil manik-manik perak ungu ini puluhan kali lebih besar dari kelompok kecil lebih dari 200 manik-manik perak ungu yang dia dapatkan di awal, dan menumpuk menjadi tumpukan seukuran baskom. Pada pandangan pertama, Mu Qingsui sangat terkejut hingga dia berteriak, begitu banyak manik-manik perak ungu. Dia terbang menuju tumpukan manik-manik perak ungu dalam sekejap. Setelah mengumpulkannya, Mu Qingsui menemukan bahwa ada 3.693 manik-manik perak ungu di tumpukan ini. 3.693. Manik-manik perak ungu seukuran ceri dengan cahaya ilahi muncul di tangannya. Bagaimana mungkin Mu Qingsui tidak sangat terkejut? Anda tahu, ini berarti bahwa dia tidak hanya menyelesaikan tugas untuk mendapatkan 1000 manik-manik perak ungu yang diperlukan untuk memasuki tingkat ketiga Gunung Tianshan, tetapi juga memiliki lebih dari 2000 yang tersisa. Setiap manik-manik yang tersisa cukup untuk ditukar dengan 100 juta koin Dewa Hitam. Lebih dari 2000 manik-manik ditambahkan, yaitu lebih dari 200 miliar koin Dewa Hitam. Kekayaan ini mungkin tidak lebih lemah dari beberapa Dewa Abadi. Rejeki nomplok. Ini benar-benar rejeki nomplok yang sangat besar. Baru 4 hari, dan dia telah memanen rejeki nomplok yang begitu besar. Bagaimana mungkin Mu Qingsui tidak bersemangat? Dalam kegembiraan, Mu Qingsui baru saja meletakkan tumpukan kecil manik-manik perak ungu ini ke ruang penyimpanannya, tetapi dia merasa bahwa sekelilingnya tiba-tiba menjadi sunyi. Saat berikutnya, Mu Qingsui melihat seseorang di kehampaan, menatapnya dengan tatapan yang sangat rakus di matanya. Dan orang ini adalah Sima Liao, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar Dewa Surgawi dan telah menembus ke Dewa Abadi yang lebih rendah. Tindakan Mu Qingsui mengumpulkan setumpuk kecil manik-manik perak ungu ini secara tak terduga jatuh ke mata Sima Liao. Sima Liao, hati Mu Qingsui mencelos. Melihat sorot mata Sima Liao yang serakah, Mu Qingsui langsung tahu bahwa orang ini telah menemukan bahwa dirinya telah mengumpulkan setumpuk kecil manik-manik perak ungu, dan memiliki ide untuk mencuri harta karun itu dan membunuh orang. Benar saja, saat berikutnya, kata-kata Sima Liao membuat Mu Qingsui mengepalkan tangannya erat-erat. Sima Liao menatap Mu Qingsui dan mensibir, aku tidak menyangka kamu begitu beruntung mendapatkan ribuan manik-manik perak ungu sekaligus. Namun, keberuntungan ini datang dan pergi dengan cepat. Jika jumlahnya sedikit, aku mungkin akan membiarkanmu pergi, tetapi ribuan dari mereka, aku harus mendapatkannya. Dalam 4 hari ini, Sima Liao sendiri hanya mendapatkan 95 manik-manik perak ungu. Itu masih jauh dari target 1000 yang harus dia selesaikan. Selain itu, nilai berharga dari manik-manik perak ungu. Ketika dia bertemu orang lain yang telah mengumpulkan lebih dari 100 manik-manik perak ungu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merebutnya, belum lagi situasi di mana Mu Qingsui mendapatkan ribuan manik-manik sekaligus. Saat ini, di mata Sima Liao, Mu Qingsui sudah mati, dan manik-manik perak ungu di badannya adalah miliknya. Sebagai salah satu dari 2 orang yang berhasil menembus Dewa Bumi di antara para petualang, dan sebagai orang kedua dalam daftar Dewa Surgawi, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat menyapu bersih semua petualang lainnya kecuali Lin San. Bagaimanapun, daftar Dewa Surgawi telah menguji kekuatan dan cara bertarung semua orang, dan kecuali Lin San, tidak ada yang dapat menandinginya sebelumnya. Setelah periode waktu ini, setelah dia menerobos ke Dewa Bumi, kekuatan bertarungnya meningkat pesat, dan dia lebih percaya diri dan menyapu bersih semua orang. Peraturan untuk mengumpulkan manik-manik perak ungu di Feng Wuhai adalah bahwa pertempuran dilarang di zona bahaya lampu kuning, dan untuk merebut harta lawan, lawan harus dibunuh. Ini juga berarti bahwa Sima Liao mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan ribuan manik perak ungu milik Mu Qingsui, dan dia telah membunuh Mu Qingsui. Pada saat ini, sendi-sendi jari Mu Qingsui mengepal sedikit memutih. Jika dia bertemu orang lain, dia tidak akan takut. Namun, ketika dia bertemu Sima Liao, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar dewa dan telah berhasil menerobos, Mu Qingsui benar-benar tertekan. Mu Qingsui tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Sima Liao. Tetapi Mu Qingsui tentu saja tidak ingin duduk dan menunggu kematian. Sima Liao, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuhku? Memang, kekuatan bertarungku mungkin tidak sebaik milikmu, tetapi tidak semudah itu bagimu untuk membunuhku dengan mudah. Mengetahui bahwa Sima Liao tidak akan melepaskannya, dan dia tidak akan menyerah, Mu Qingsui berhenti berbicara omong kosong. Kekuatan ilahi yang luas di badannya bergulung liar,
dan seluruh orang itu meledak ke dalam kehampaan di atas lautan angin dan kabut. Hanya di dalam kehampaan, angin dan kabut di permukaan laut akan lebih sedikit terpengaruh, dan kecepatan terbangnya akan lebih cepat, sehingga dia dapat melarikan diri lebih cepat ke area aman lampu hijau dalam pertarungan dengan Sima Liao. Mu Qingshui tahu bahwa hanya dengan melarikan diri ke area aman lampu hijau, Sima Liao tidak akan dapat menyerangnya lagi, dan akan ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Ledakan. Dalam sekejap, Mu Qingshui terbang ke kehampaan ratusan kaki di atas lautan angin dan kabut, dan kemudian dia melarikan diri menuju area aman lampu hijau dengan kecepatan tinggi. Di bawah lautan angin dan kabut, karena pengaruh aneh dari lautan angin dan kabut, kecepatan terbangnya hanya dapat mencapai jarak 100 kaki dalam beberapa tarikan napas. Tetapi, setelah terbang ke dalam kehampaan, itu hanya tarikan napas, dan Mu Qingshui terbang maju lebih dari 1000 kaki jauhnya. Sayangnya, saat berikutnya, Mu Qingshui tiba-tiba merasakan kekuatan pembunuh datang di depannya. Sima Liao lah yang mengambil tindakan. Ingin melarikan diri ke area aman lampu hijau. Tidak ada yang bisa melarikan diri di depanku. Senyum sinis Sima Liao terdengar di kehampaan, dan dia melihat melalui ide Mu Qingshui untuk melarikan diri. Ledakan. Sima Liao, yang kekuatan ilahinya meledak, bahkan lebih cepat dari Mu Qingshui, dan muncul tepat di depan arah terbang Mu Qingshui, sambil mengayunkan pedang ajaib dan langsung menebas ke arah Mu Qingshui. Sebagai orang peringkat kedua di daftar dewa, kecepatan reaksi dan kekuatan tempur Sima Liao memang luar biasa. Melihat bahwa pedang itu akan membunuh Mu Qingshui, yang terbang dengan kecepatan tinggi, Mu Qingshui memutar badannya dengan kuat dalam sekejap dan nyaris menghindari pedang itu. Kekuatan Mu Qingshui tidak lemah. Di tingkat pertama dunia Gunung Tianshan, dia berhasil menerobos dari alam Raja Dewa tingkat menengah ke alam Raja Dewa tingkat atas. Yang lain hanya melihat bahwa dia telah menerobos alam, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia telah memperoleh beberapa harta karun khusus di tempat rahasia. Pada saat ini, Mu Qingshui, yang tidak berniat bertarung dengan Sima Liao, hanya ingin melarikan diri, tetapi Sima Liao tidak dapat membunuhnya dalam waktu singkat. Mu Qingshui, yang menghindari pedang Sima Liao, mengayunkan tangannya ke belakang dan cahaya suci putih melesat ke arah Sima Liao. Mata Sima Liao bersinar, dan dia ingin menghindari cahaya suci putih ini. Tetapi yang aneh adalah bahwa cahaya suci putih yang digerakkan oleh Mu Qingshui lebih cepat daripada kecepatan reaksi Sima Liao. Dalam sekejap, cahaya suci putih ini berubah menjadi jaring laba-laba besar, menjebak Sima Liao sepenuhnya di tengahnya. Melihat Sima Liao terperangkap, Mu Qingshui sangat gembira. Setelah dia mengidentifikasi arahnya, dia terbang menuju area aman lampu hijau lagi. Setelah terbang selama 7 atau 8 napas, wajah Mu Qingshui berubah, karena dia merasa bahwa Sima Liao, yang awalnya terperangkap olehnya, sedang mengejar lagi. Bahkan sutra laba-laba surgawi mutlak tidak dapat menjebak Sima Liao. Sayangnya, aku hanya bisa mengendarai sutra laba-laba surgawi mutlak putih sekarang, dan sutra laba-laba surgawi mutlak putih memiliki daya ikat yang paling lemah. Jika aku bisa mengendarai sutra laba-laba surgawi mutlak Qian yang lebih kuat, aku pasti tidak akan takut dengan pengejaran Sima Liao. Mu Qingshui kesal. Sambil terbang dengan kecepatan tinggi, dia menembakkan cahaya ilahi putih dari sutra laba-laba 1000 mutlak ke Sima Liao lagi. Sima Liao tidak mau lagi dijebak oleh Mu Qingshui saat ini. Baru saja, dia membiarkan Mu Qingshui melarikan diri jauh secara tidak sengaja. Melihat bahwa Mu Qingshui akan menggunakan metode yang sama untuk menghentikannya lagi, Sima Liao mendengus dingin. Seketika, api merah darah melayang di badan Sima Liao. Ketika cahaya ilahi putih dari sutra laba-laba 1000 mutlak baru saja berubah menjadi jaring laba-laba dan terbang di depannya, api merah darah di badannya langsung terbakar liar, langsung membakar sutra laba-laba 1000 mutlak putih menjadi ketiadaan. Sepele, aku ingin melihat cara lain apa yang kau miliki untuk menghentikanku. Tatapan mata Sima Liao sangat dingin. Saat berikutnya, ia mengejar Mu Qingshui dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan dengan api merah darah di badannya, seperti manusia api. Melihat Sima Liao menghancurkan penghalang sutra laba-laba 1000 mutlak, wajah Mu Qingshui tenggelam. Namun, kecepatannya sama sekali tidak lambat. Saat masih terbang menjauh, Mu Qingshui tiba-tiba mencubit formula ajaib di tangannya, dan sepasang sayap seputih salju tiba-tiba muncul di belakangnya. Sepasang sayap seputih salju mengepak tiba-tiba, dan kecepatan melarikan diri Mu Qingshui meningkat pesat, dan Sima Liao terlempar lagi.
Apa itu? Sima Liao terkejut melihat bahwa Mu Qingsui benar-benar memiliki harta karun yang dapat meningkatkan kecepatan. Dia menggertakkan giginya, dan sepasang sayap merah darah muncul di api merah darah yang mengelilinginya. Sayap merah darah itu mengepak tiba-tiba, dan kecepatan Sima Liao meningkat pesat. Tiba-tiba, sebuah pemandangan menakjubkan muncul di kehampaan. Seorang gadis cantik yang dikelilingi oleh cahaya ilahi dari sayap seputih salju terbang di depan, dan seorang pria api di belakang mengepakkan sayap merah menyala dan mengejar dengan kecepatan tinggi. Keduanya langsung melintasi puluhan ribu kaki kekosongan Laut Fengwu dan melesat ke langit. Pemandangan ini tiba-tiba membuat khawatir banyak petualang yang sedang mencari manik-manik perak ungu di Laut Fengwu. Ini adalah ketika para petualang di bawah melihat dua orang yang mengejar dengan kecepatan tinggi di kehampaan, mereka membuka mulut lebar-lebar. Beberapa dari mereka mengenali Mu Qingsui dan Sima Liao dan bahkan lebih terkejut. Itu adalah Dewi jenius luar biasa Mu Qingsui dari Kerajaan Ilahi Gunung Wanmu. Dia sedang diburu oleh Sima Liao. Mungkinkah Mu Qingsui mendapatkan harta karun yang didambakan Sima Liao? Dalam keterkejutan, orang-orang ini tidak dapat menahan diri untuk tidak mengikuti dua orang yang mengejar di depan mereka, ingin menonton pertunjukan yang bagus ini. Tentu saja, orang-orang ini tidak berani mengikuti terlalu dekat. Baik Sima Liao maupun Mu Qingsui adalah tokoh terkenal di antara para petualang dari 5 kerajaan ilahi besar, dan mereka tidak berani campur tangan dalam pertikaian seperti itu. Setelah beberapa saat, Mu Qingsui dan Sima Liao diikuti oleh sekelompok besar orang yang menonton kesenangan itu. Ketika para dewa kerajaan ilahi Gunung Wanmu berada di antara orang-orang ini, banyak dari mereka bahkan lebih terkejut. Mu Qingsui benar-benar mendapat masalah. Saya mendengar bahwa Mu Qingsui adalah teman baik Long Li dan tokoh teratas di Akademi Ilahi Taiking. Jika sesuatu terjadi padanya, Long Li pasti tidak akan membiarkan Sima Liao pergi. Itu belum tentu benar. Aturan Gunung Tianshan tidak melarang pertempuran di zona bahaya lampu kuning. Bahkan jika Sima Liao mengambil tindakan di sini, Long Li tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika dia mengambil tindakan secara paksa, orang-orang kuat dari kerajaan ilahi Suemo tempat Sima Liao berada tidak akan tinggal diam. Lagi pula, Sima Liao tidak melanggar aturan Gunung Tianshan. Lalu melihat Mu Qingsui terbunuh seperti ini. Melihat penampilan Mu Qingsui, meskipun dia sangat cepat, sepertinya menggerakkan sayap seputih salju itu menghabiskan banyak energi. Sebentar lagi, aku khawatir dia akan disalib oleh Sima Liao. Apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak melihatnya seperti ini? Sima Liao adalah salah satu tokoh terpenting di antara para petualang kali ini. Jika dia ingin membunuh seseorang, siapa yang bisa menghentikannya? Dalam diskusi yang tak terhitung jumlahnya, para dewa dari kerajaan Gunung Wanmu mengirim pesan kepada orang-orang yang dikenalnya, menyebarkan berita bahwa Mu Qingsui sedang diburu oleh Sima Liao. Akhirnya, aku mendapat 32 manik perak ungu lagi. Di selatan zona bahaya cahaya kuning, Ye Shen tersenyum tipis dan memasukkan 32 manik-manik perak ungu yang terbang di laut ke dalam sakunya. Ye Shen tidak menyangka bahwa setelah terbang ke wilayah laut baru, akan ada kejutan yang tidak terduga seperti itu. Termasuk 103 manik-manik perak ungu yang kudapatkan sebelumnya, jumlah total manik-manik perak ungu yang kumiliki sekarang adalah 135. Panen hari ini benar-benar hebat. Ye Shen mengangguk puas dan bersiap untuk melanjutkan pencarian di wilayah laut ini. Pada saat ini, Ye Shen menemukan bahwa ada 6 sosok di depannya, terbang dengan tergesa-gesa ke arahnya, dan langsung melewatinya dan terbang ke arah selatan. Rekan-rekan Taois, mengapa kalian begitu cemas? Apakah ada monster laut yang kuat di depan? Ye Shen melintas dan menghentikan satu sosok, dan bertanya. 6 orang yang terbang dengan tergesa-gesa adalah 5 raja dewa dari kerajaan ilahi Lancang, salah satu dari 5 kerajaan ilahi yang agung. Mereka mengenali Ye Shen sekilas. Ye Shen, mendengar Ye Shen menghentikan jalan dan bertanya, orang yang dihentikan Ye Shen berkata, itu bukan monster laut yang kuat, kami baru saja menerima pesan bahwa Sima Liao sedang mengejar seorang gadis kecil, dan kami akan menonton pertunjukannya. Ngomong-ngomong, Ye Shen, gadis kecil itu sepertinya berasal dari kerajaan ilahi Gunung Wanmu, namanya Mu Qingsui. Ye Shen mendengarkan kata-kata Raja Dewa Kerajaan Ilahi Lancang, dan wajahnya normal. Namun, ketika dia mendengar nama Mu Qingsui, mata Ye Shen tiba-tiba mengecil. Mu Qingsui, dikejar oleh Sima Liao.
Wajah Ye Sen langsung berubah menjadi sangat dingin. Dari 530.000 petualang yang memasuki Gunung Tianshan kali ini, Ye Sen paling mengkhawatirkan Raja Dewa dari Pengadilan Dewa Tertinggi, Kaisar Purba Klan Yan, dan Mu Qingshui. Mu Qingshui adalah teman baik Long Li. Ye Sen tentu tidak akan duduk diam dan melihatnya mendapat masalah. Apakah kalian tahu arah di mana Sima Liao mengejar Mu Qingshui? Ye Sen bertanya kepada keenam orang itu. Keenam orang itu mengangguk, kami memiliki rekan yang mengikuti Sima Liao dan Mu Qingshui, dan arah yang dikirim oleh rekan-rekan itu tidak jauh dari tempat kami berada. Mendengar ini, hati Ye Sen yang tegang sedikit lega. Jika terlalu jauh, akan merepotkan jika kita tidak bisa mengejar. Jika tidak terlalu jauh, masih ada harapan untuk sampai di sana sebelum Mu Qingshui mendapat masalah. Ye Sen buru-buru berkata kepada keenam orang itu, beritahu aku arahnya. Aku akan membawamu ke sana, lebih cepat. Lebih cepat. Keenam orang itu belum mengerti. Saat berikutnya, keenam orang itu merasa bahwa mereka diselimuti oleh kekuatan ilahi yang mengejutkan, dan dalam sekejap, keenam orang itu tiba-tiba tiba di titik tertinggi di kehampaan. Kecepatan kilat pada saat ini puluhan kali lebih cepat daripada kecepatan terbang keenam orang itu. Pada saat ini, keenam orang itu tidak tahu bahwa Ye Sen akan menggunakan kecepatan melarikan diri yang lebih cepat untuk membawa mereka ke tempat perburuan. Mengapa Ye Sen ini terasa lebih kuat daripada rumor? Saya khawatir bahkan kekuatan tempur tingkat dewa tingkat atas tidak memiliki kecepatan melarikan diri yang begitu cepat. Dalam keterkejutan, keenam orang itu juga melihat ekspresi cemas Ye Sen. Mereka buru-buru memberitahu Ye Sen arah yang terus-menerus ditunjukkan dalam pesan itu. Kemudian, dengan suara duar, Ye Sen membawa keenam orang itu dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Jika seseorang melihat kecepatan melarikan diri Ye Sen dengan 6 orang, mereka akan terkejut. Bahkan jika Ye Sen membawa 6 orang saat ini, kecepatan melarikan dirinya jauh lebih cepat daripada kecepatan Sima Liao dalam mengejar Mu Qingshui. Terlalu cepat. Kecepatan melarikan diri ini benar-benar terlalu cepat. 6 Raja Dewa Kerajaan Ilahi Lancang, yang diselimuti oleh kekuatan ilahi Ye Sen, sangat terkejut saat mereka menyaksikan lautan Laut Fengwu lewat di depan mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seseorang dapat terbang begitu cepat di lautan angin dan kabut yang misterius. Yang lebih mengejutkan mereka adalah, saat terbang dengan kecepatan tinggi, seekor binatang raksasa tingkat dewa surgawi atas tiba-tiba muncul di depan mereka. Tampaknya telah menemukan mereka terbang di udara, dan tiba-tiba bergegas dari laut di bawah, mencegat dan membunuh keenam orang itu. Pada saat ini, Ye Sen memimpin mereka untuk terbang tanpa penundaan, dan bahkan melambaikan tangannya untuk memotong cahaya pedang. Mata keenam orang itu langsung melebar. Binatang raksasa tingkat dewa surgawi atas ini benar-benar dibunuh langsung oleh cahaya pedang Ye Sen. Sekarang, keenam orang itu benar-benar terkejut. Terbang dengan kecepatan tinggi. Ye Sen merasa beruntung karena dia tidak terlalu jauh dari rute pelarian Mu Qingshui setelah berputar-putar di lautan angin dan kabut. Yang lebih beruntung lagi, dia bertemu dengan 6 orang yang mengetahui berita tentang Mu Qingshui. Sekarang, Ye Sen hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu, dia berharap Mu Qingshui bisa bertahan sampai dia tiba di sana. Dengan pikiran cemas yang berkelebat di benaknya, Ye Sen memimpin 6 Raja Dewa Kerajaan Ilahi Lancang, seperti pelangi yang mengejutkan, melintasi kekosongan tak berujung laut angin dan kabut. Di sisi lain, terbungkus dalam cahaya ilahi seputih salju, wajah Mu Qingshui sangat pucat saat ini. Sayap seputih salju yang dikemudikannya, meskipun dapat meningkatkan kecepatan melarikan diri, juga menghabiskan banyak kekuatan ilahi. Ini juga alasan mengapa dia tidak menggunakan benda ini di awal. Meskipun dia tidak membiarkan Sima Liao mengejarnya dengan menggunakan benda ini, kecepatannya mulai melambat karena kekuatan ilahinya perlahan-lahan dikonsumsi. Dan dengan Sima Liao yang terus-menerus mengoperasikan seni ilahi untuk menghalanginya, mustahil baginya untuk melarikan diri langsung ke area aman lampu hijau dengan lancar, dan bahkan lintasan penerbangan berubah beberapa kali. Saat ini, masih ratusan mil jauhnya dari area aman lampu hijau. Ratusan mil jauhnya, jika berada di luar laut angin dan kabut, Mu Qingshui dapat terbang di atasnya dalam sekejap. Namun saat ini, di dalam batas laut angin dan kabut, itu seperti jurang alami. Melihat pengejaran Sima Liao semakin dekat, hati Mu Qingshui menjadi lebih berat. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat melarikan diri ke zona aman lampu hijau kali ini.
Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Sima Liao ini berada di ranah dewa-dewa, dan saya berada di ranah Raja Dewa. Kekuatan ilahinya lebih besar dari milikku. Saya akan lebih menderita jika saya kehilangan kekuatan ilahi saya seperti ini. Jika dia mengejar saya bahkan tidak akan memiliki kekuatan ilahi untuk melawan, dan itu saja. Tapi aku tidak punya sedikit pun peluang untuk menang jika aku melawannya secara langsung. Kata-kata dingin Sima Liao datang dari belakangnya sementara pikiran Mu Qingsui berkelebat cepat. Melarikan diri. Aku ingin tahu berapa lama kau bisa melarikan diri. Saat berbicara, kecepatan Sima Liao tidak melambat sama sekali. Sebaliknya, kekuatan api suci di badannya terbakar lebih ganas. Ribuan kaki, ratusan kaki, puluhan kaki. Ketika jaraknya diperpendek, Sima Liao bertepuk tangan dengan keras, dan bayangan telapak tangan yang mengejutkan menamparkan ke arah Mu Qingsui. Ledakan. Tamparan ini, bahkan kekosongan tiba-tiba meledak. Mu Qingsui, yang berlari dengan kecepatan tinggi, meskipun dia buru-buru mengaktifkan artefak seperti perisai putih untuk memblokirnya, ditampar oleh telapak tangan dan terbang mundur menuju laut, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Mu Qingsui baru saja berhenti terbang mundur ketika Sima Liao melangkah di udara dan muncul lebih dari 10 kaki darinya, menatapnya dengan mensibir. Di kejauhan di belakang, mereka yang mengejar Sima Liao dan Mu Qingsui untuk menonton kesenangan itu sekarang terengah-engah dan ditarik semakin jauh oleh keduanya. Jika bukan karena Raja Dewa dari tanah tempat keduanya terbang bergabung dengan tim pengejar, saya khawatir kelompok orang pertama akan hilang. Setelah Mu Qingsui dan Sima Liao berhenti di udara dan saling berhadapan selama lebih dari 10 napas, orang-orang ini bergegas ke kehampaan lebih dari 1000 kaki di belakang keduanya. Apakah mereka tidak lagi terbang? Sepertinya Mu Qingsui sudah tamat. Dia tampaknya telah terluka dan tidak memiliki kekuatan untuk menjauhkan diri. Setelah melihat situasi dengan jelas, wajah banyak orang berubah. Pada saat ini, Sima Liao tidak peduli dengan orang-orang yang mengikuti di belakang untuk menonton kesenangan itu. Dia telah melihat Mu Qingsui dengan kedua tangan terlipat, seolah-olah dia sedang melihat mangsa. Melihat begitu banyak orang datang, dia akhirnya menurunkan kedua tangannya. Mu Qingsui, kamu tidak buruk. Kamu seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena mampu melarikan diri sejauh ini dari kejaranku. Sekarang, berikan aku hidupmu. Sima Liao mensibir, dan tiba-tiba menjepit formula sihir di antara kedua tangannya. Ada ratusan cahaya ilahi seperti pisau dingin, melesat ke arah Mu Qingsui. Tidak semudah itu menginginkan hidupku. Napas Mu Qingsui melemah setelah dipukul dari belakang oleh Sima Liao, tetapi ketika dia melihat serangan Sima Liao, dia tidak menyerah sepenuhnya. Sebaliknya, matanya menunjukkan cahaya ilahi yang tegas. Bahkan jika dia mati, dia harus melukai Sima Liao dengan serius dan tidak membiarkannya bersenang-senang. Dengan pikiran yang teguh, Mu Qingsui tiba-tiba mengeluarkan cahaya kemasan. Dalam cahaya itu, baju perang emas bersinar langsung di sekujur badannya, dan di balik baju perang itu, bahkan ada jubah merah besar. Baju perang emas, jubah merah. Pada saat ini, Mu Qingsui, dengan penampilannya yang cantik, tampak seperti dewa perang wanita. Pedang. Mu Qingsui mengulurkan telapak tangannya yang indah, dan pedang dewa hijau tiba-tiba muncul di tangannya. Dia mengarahkan pedang dewa, dan ratusan cahaya pedang muncul, menghadapi ratusan cahaya dewa yang seperti pisau dingin yang ditembakkan Sima Liao. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, ledakan yang mengejutkan terdengar di kehampaan di atas lautan angin dan kabut. Mu Qingsui, yang menggunakan baju besi emas, jubah, dan pedang dewa, benar-benar berhasil memblokir serangan Sima Liao. Hah, melihat bahwa Mu Qingsui masih memiliki kekuatan untuk melawan, wajah Sima Liao tenggelam, sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal di tingkat pertama Gunung Tianshan. Kalau tidak, dengan peringkatmu di daftar Tianshan, kamu tidak dapat memblokir gerakan mematikanku. Tapi itu tidak berguna, kamu tetap akan mati. Qi Ze berubah. Sima Liao tidak menginginkan kecelakaan lagi, jadi dia tidak menahan diri lagi. Dalam sekejap, cahaya dewa berwarna darah keluar dari badan Sima Liao. Dalam cahaya dewa berwarna darah, bahkan ada banyak hantu tengkorak berdarah, menjulang dalam cahaya dewa. Cahaya dewa penghancur hantu yang melahap hebat. Hancurkan. Sima Liao meraung,
dan teriakan hantu melengking yang tak terhitung jumlahnya datang langsung dari cahaya dewa berwarna darah di badannya. Kemudian, langit tampak diselimuti bayangan darah, dan seluruh langit virtual berubah menjadi merah. Dalam warna merah, hantu tengkorak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari badan Sima Liao, dan akhirnya berubah menjadi hantu jahat dengan mulut besar terbuka lebar, menggigit ke arah Mu Qingsui. Apakah ini kekuatan bertarung Sima Liao yang sebenarnya? Dilihat dari level ini, tampaknya dia telah mencapai level puncak Dewa Abadi yang lebih rendah. Ketika dia adalah Raja Dewa atas, dia memiliki kekuatan bertarung Dewa Surgawi atas. Sekarang setelah dia berubah menjadi Dewa Duniawi, dia tiba-tiba telah menembus ke level puncak Dewa Abadi yang lebih rendah. Bahkan para dewa yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan merasakan kekuatan pembunuh yang mengerikan dalam angin gelap saat ini, dan menjadi takut dan mundur ke belakang. Mu Qingsui, yang sepenuhnya dibungkus oleh cahaya ilahi penghancur hantu yang melahap besar milik Sima Liao, mengubah wajahnya. Mu Qingsui menemukan bahwa kekuatan ilahi di badannya perlahan-lahan mencair dalam bayangan darah merah ini, dan hantu tengkorak yang tak terhitung jumlahnya menggigitnya membuatnya merasa bahwa dia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Apakah sudah berakhir? Aku ingin melukai Sima Liao dengan serius dengan mengorbankan nyawaku. Mungkinkah aku bahkan tidak dapat menghentikan gerakan membunuhnya? Mu Qingsui tidak berani mempercayainya, dan dia tidak ingin mempercayainya. Dia bertekad dan menunjukkan ekspresi yang sangat menyedihkan. Dalam sekejap, Mu Qingsui memikirkan banyak orang. Dia memikirkan ayah dan ibunya yang berada jauh di wilayah utara kerajaan ilahi Gunung Wanmu, teman baiknya Long Li, dan Ye Shen yang baru saja berpisah darinya belum lama ini. Jika aku tidak berpisah dari Ye Shen, maka dengan Ye Shen, kita berdua seharusnya bisa melawan Sima Liao. Saat pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, Mu Qingsui menggertakkan giginya untuk terakhir kalinya, menghunus pedang ajaibnya, dan bersiap untuk membakar esensi kehidupan dan darahnya sendiri untuk pertarungan terakhir yang putus asa. Pada saat ini, Mu Qingsui tiba-tiba mendengar suara datang, "Daoyou Qingsui, jangan panik." Suara ini, Mu Qingsui tertegun, dan kemudian pikirannya langsung menegang. Itu adalah suara Ye Shen. Saat berikutnya, Mu Qingsui melihat pemandangan yang luar biasa. Hantu tengkorak yang tak terhitung jumlahnya yang menggigitnya tiba-tiba meledak dan menghilang dengan bang-bang-bang. Bahkan bayangan darah merah yang memenuhi langit tampak terkoyak, memperlihatkan sebagian besar langit aslinya. Kemudian, Mu Qingsui melihat Ye Shen dan 6 orang lainnya yang tidak dikenalnya muncul di langit. Ye Shen lah yang datang. Baru saja, Ye Shen lah yang menyelamatkannya. Ye Shen yang berada di peringkat keempat dalam daftar Dewa Surgawi. Dia membantu Mu Qingsui. Mu Qingsui terkejut melihat Ye Shen, dan para raja dewa lainnya yang menyaksikan pertempuran itu juga berseru. Orang-orang ini merasa luar biasa. Mereka tahu betapa kuatnya Ye Shen, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Shen bahkan dapat memblokir gerakan memahtehikan Sima Liao yang berada di peringkat kedua dalam daftar Dewa Surgawi. Mungkinkah kekuatan tempur Ye Shen juga berada di level Dewa Abadi yang lebih rendah? Ketika dia memasuki Gunung Dewa Surgawi, dia hanya berada di peringkat Dewa Surgawi tengah dalam daftar Dewa Surgawi. Baru beberapa bulan, dan dia telah meningkat ke level ini. Beberapa dari mereka memikirkan satu hal, dikabarkan bahwa di level pertama dunia Gunung Dewa Surgawi, Ye Shen seorang diri menyelamatkan puluhan Raja Dewa dari Kerajaan Ilahi Absolut 1000, dan bahkan menyapu lembah jahat, membunuh banyak pembunuh dan orang jahat. Sepertinya Ye Shen layak menjadi jenius tak tertandingi dari Kerajaan Ilahi Gunung Wanmu. Meskipun dia yang termuda dan wilayah kekuasaannya tidak sebagus Sima Liao dari Linsan, kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak jauh lebih rendah, dan kecepatan peningkatannya bahkan lebih cepat daripada yang lainnya. Banyak Raja Dewa yang menyaksikan pertempuran itu mendesah. Sima Liao di langit virtual juga melihat Ye Shen. Mata Sima Liao langsung berseri-seri dengan niat membunuh. Awalnya, Sima Liao memiliki niat membunuh terhadap Ye Shen, tetapi dia tidak melakukannya sebelumnya karena itu merepotkan. Sekarang, Ye Shen telah merusiak perbuatan baiknya, membuatnya ingin segera menyingkirkan Ye Shen untuk melampiaskan kebenciannya. Ye Shen, kamu mencari kemahtihan. Ini adalah area berbahaya Feng Wuhai Huangguang, pertempuran dilarang. Jangan berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu hanya karena kamu memiliki beberapa guru besar yang menjagamu. Kali ini,
Sima Liao tidak lagi menyembunyikan niat membunuhnya terhadap Ye Sen. Ketika melihat niat membunuh Sima Liao yang menakjubkan, banyak Raja Dewa yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Mereka tahu bahwa Ye Sen telah membuat Sima Liao marah, dan kali ini, dia mungkin akan menyebabkan bencana besar. Meskipun Ye Sen kuat, di mata mereka, dia masih belum sebanding dengan Sima Liao. Ye Sen, Mu Qingsui juga gemetar dalam hatinya dan terbang di depan Ye Sen. Meskipun gadis kecil itu terkejut dengan kekuatan bertarung Ye Sen tadi, dia juga tidak percaya bahwa Ye Sen dapat melawan Sima Liao. Melihat mata Mu Qingsui yang khawatir dan tindakan berdiri di sampingnya untuk bertarung berdampingan, Ye Sen tersenyum dan melambaikan tangannya, "Rekan Taois Qingsui, serahkan hal-hal di sini kepadaku." Kemudian, Ye Sen berkata kepada 6 Raja Dewa Kerajaan Ilahi Lancang di sampingnya, "Terima kasih 6 Taois karena telah memimpin jalan." Akhirnya, Ye Sen melangkah maju dan berkata kepada Sima Liao, "Apakah aku mencari kemah-Teihan? Coba saja, mari kita lihat siapa yang mencari kemah-Teihan." Kata-kata ringan Ye Sen melayang di angin dan kabut. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di lapangan terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Semakin banyak Raja Dewa yang berkumpul untuk menyaksikan pertempuran itu melihat bahwa Ye Sen sama sekali tidak takut pada Sima Liao. Coba saja dan lihat siapa yang mencari kemah-Teihan. Bahkan, kata-kata Ye Sen tampaknya menunjukkan bahwa dia tidak takut pada Sima Liao, dan bahkan memiliki keyakinan untuk membunuh Sima Liao. Ini benar-benar mengejutkan. Anda tahu, Sima Liao adalah salah satu dari banyak Raja Dewa yang memasuki Gunung Tianshan kali ini. Hanya 2 orang yang berhasil menembus alam dewa terlebih dahulu. Meskipun Ye Sen juga menerobos alam, terobosannya dari Raja Dewa yang lebih rendah ke Raja Dewa Tengah jelas tidak sesulit terobosan Sima Liao dari Raja Dewa Atas ke Dewa Bumi yang lebih rendah. Selain itu, kekuatan tempur Sima Liao awalnya berperingkat lebih tinggi daripada Ye Sen di daftar Dewa Surgawi. Daftar Dewa Surgawi telah mengukur semua cara, dan tidak mungkin bagi Ye Sen untuk menyembunyikan caranya. Dalam hal ini, keyakinan apa yang dimiliki Ye Sen untuk berani membenci Sima Liao? Orang-orang ini tidak tahu bahwa daftar Dewa Surgawi dapat mengukur kemampuan orang lain, tetapi tidak dapat mengukur semua kemampuan Ye Sen yang memiliki menara Dewa Bintang. Orang-orang ini tidak tahu bahwa kultivasi kekuatan ilahi Tai Ye Sen, yang memungkinkannya untuk menerobos dari Raja Dewa yang lebih rendah ke Raja Dewa Tengah, jauh lebih mengerikan daripada terobosan Sima Liao dari Raja Dewa Atas ke Dewa Bumi yang lebih rendah. Ye Sen tidak takut pada Sima Liao. Pada saat ini, alamnya menembus level lain, dan dia benar-benar yakin untuk mengalahkan Sima Liao. 2 orang yang kuat, Su Tian saling berhadapan. Yang satu adalah Raja Dewa Tianjiao dari Kerajaan Ilahi Gunung Wanmu. Yang satu adalah jenius tak tertandingi dari Kerajaan Gurun Salju. Pada saat ini, mereka berdua hanya memandang rendah dunia dengan momentum itu, yang mengejutkan banyak petualang. Banyak petualang menghela nafas, ini adalah pemimpin sejati di antara 530.000 petualang. Sosok teratas yang sebenarnya. Pada saat ini, mereka berdua saling berhadapan, dan tidak ada yang ingin menunjukkan kelemahan. Semua orang ingin melihat siapa yang lebih kuat antara Ye Sen dan Sima Liao. Ye Sen, melihat Ye Sen yang berdiri di depannya dan menghalangi Sima Liao untuknya, mata indah Mu Qingsui berbinar. Sejak mengetahui nama Ye Sen dari Long Li, Mu Qingsui selalu ingin bertemu Ye Sen. Saat pertama kali bertemu Ye Sen, Mu Qingsui terkejut dengan kekuatan Ye Sen. Sekarang, melihat Ye Sen membantunya menghalangi angin dan hujan, Mu Qingsui memiliki semacam kekaguman terhadap Ye Sen dari lubuk hatinya. Tidak heran Sister Long Li menyukai Ye Sen. Dia memang jenius yang sangat baik, satu-satunya jenius yang dapat menandingi Sister Long Li. Kata-kata Ye Sen mengubah situasi di mana Sima Liao jelas lebih kuat menjadi situasi di mana keduanya seimbang. Sima Liao melihat mata banyak orang menantikan hasil pertarungan antara keduanya, dan dia marah. Bagaimana dia bisa bersedia diseimbangkan dengan Ye Sen? Di mata Sima Liao, hanya dia yang lebih kuat dari Ye Sen, dan bukan giliran Ye Sen untuk menantangnya. Orang lain yang menantikan hasil pertarungan antara keduanya memandang rendah dirinya. Di matanya, hanya ada satu hasil baginya untuk bertarung dengan Ye Sen, yaitu, Ye Sen akan kalah dan Ye Sen akan mati. Memikirkan hal ini, Sima Liao tidak mau berbicara omong kosong dengan Ye Sen.
Cahaya ilahi berwarna darah yang melonjak di badannya sekali lagi menyebar ke seluruh langit. Ye Sen, kamu dan Mu Qingsui harus mati. Setelah kata-kata dingin Sima Liao jatuh, dia bahkan berhenti menggerakkan jurus pembunuh artefak itu, tetapi 7 hantu beruang raksasa berwarna darah setinggi 1000 kaki keluar dari badannya. 7 hantu beruang raksasa itu meraung ke langit pada saat yang sama, dan seluruh badan Sima Liao tiba-tiba tumbuh puluhan kali lebih besar. Ditutupi oleh cahaya beruang raksasa itu, dia tampak seperti raksasa yang menopang langit. Sima Liao tiba-tiba menyerbu dan langsung menyerbu ke arah Ye Sen. Ketika melihat 7 hantu beruang raksasa berwarna darah di badan Sima Liao, banyak raja dewa terkejut. Ini, apakah ini badan dewa 8 beruang dari surga? Badan dewa semacam ini dikabarkan sebagai badan dewa pertempuran jarak dekat yang sangat kuat. Di antara badan dewa yang tak terhitung jumlahnya, itu pasti dapat diperingkat di antara beberapa yang teratas. 7 hantu beruang raksasa berwarna darah, ini jelas merupakan manifestasi dari badan dewa 8 beruang dari surga. Aku belum pernah mendengar Sima Liao mempraktikkan badan dewa semacam ini. Aku tidak menyangka dia akan menyembunyikannya begitu dalam. Aku khawatir karena kumpulan badan dewa inilah dia dapat menempati peringkat lebih tinggi daripada Hua Suelian di daftar dewa surgawi. Sementara para raja dewa ini terkejut, Sima Liao, yang seperti raksasa yang menopang langit dan beruang dewa yang besar, telah bergegas ke Ye Sen. Pada saat ini, Ye Sen sama sekali tidak menghindar, tetapi sebaliknya cahaya dewa hitam dan putih yang mengerikan melonjak dari badannya. Ini adalah bentuk sebenarnya dari cahaya ilahi dari kekuatan ilahi Tai. Ledakan. Seketika, kekuatan ilahi Tai mengalir ke badan Ye Sen. Kekuatan ilahi Tai yang mengalir kali ini lebih kuat daripada kekuatan ilahi Tai yang pernah Ye Sen gunakan sebelumnya. Itu adalah kekuatan ilahi Tai yang lebih luas yang dapat digunakan Ye Sen setelah dia baru saja berkultivasi menjadi Raja Ilahi tingkat menengah. Dalam infus cahaya ilahi hitam dan putih kekuatan ilahi Tai, Ye Sen juga bergegas menuju Sima Liao yang sedang bergegas untuk membunuhnya. Ye Sen benar-benar memilih untuk melawan Sima Liao dalam pertempuran jarak dekat. Melihat bahwa kedua pria kuat itu akan saling bertarung dalam sekejap, banyak penonton sangat gugup sehingga jantung mereka tercekat di tenggorokan mereka. Beberapa orang bahkan berkata dengan ekspresi yang berubah, saya pernah mendengar bahwa Ye Sen telah mengolah badan ilahi abadi-abadi, yang dikabarkan menjadi salah satu badan ilahi terkuat di tingkat penguasa. Namun, Ye Sen dikatakan hanya mengolah badan ilahi abadi-abadi ke tingkat pertama tanda ilahi bumi. Jika dia mengolah badan ilahi abadi-abadi menjadi 3 dari 5 pola ilahi, dia tidak akan takut pada Sima Liao, tetapi hanya dengan 1 tanda ilahi bumi, aku khawatir itu tidak akan dapat menghentikan badan ilahi 8 beruang Sima Liao di tingkat kesempurnaan agung. Ketika orang-orang ini berseru, suara mereka tiba-tiba berhenti. Karena mereka melihat bahwa Ye Sen dan Sima Liao, 2 pria kuat yang bertarung langsung, telah bertabrakan satu sama lain dalam sekejap. Tetapi hasilnya di luar dugaan semua orang. Sima Liao tampak sangat mengesankan, terutama ketika dia terbungkus dalam hantu beruang raksasa setinggi 7.000 kaki, seperti raksasa yang menopang langit, dan dia tampak jauh lebih mengesankan daripada Ye Sen. Namun, Ye Sen, yang diselimuti oleh cahaya ilahi hitam dan putih, benar-benar meninju Sima Liao, yang badannya telah tumbuh puluhan kali lipat, dan membuatnya terbang mundur. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Ye Sen belum berhenti. Dia tiba-tiba melangkah ke udara dan mengejar Sima Liao, yang terbang mundur. Setiap kali dia memukul, udara riuh-tiuh. Bayangan tinju ini adalah serangan kritis dari tanda Dewa Bumi, riuh-tiuhnya bumi. Bayangan tinju ini seperti palu besar, menghantam Sima Liao dengan keras. Sima Liao bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan terus-menerus dipukul oleh Ye Sen. Akhirnya, dia jatuh ke lautan angin dan kabut. Semua orang terkejut. Banyak penonton di lapangan mengetahui metode tanda Dewa Bumi Badan Ilahi Abadi-Abadi, tetapi mereka tidak tahu bahwa metode tanda Dewa Bumi Ye Sen begitu kuat. Dia benar-benar mengalahkan Sima Liao, yang telah menampilkan tingkat kesempurnaan agung Badan Ilahi 8 beruang surga, tanpa ada kesempatan untuk melawan. Itu karena kekuatan ilahi khusus dari cahaya ilahi hitam dan putih pada Ye Sen. Kekuatan ilahi khusus itulah yang ditambahkan ke kekuatan badan ilahi abadi-abadi yang membuat metode tanda Dewa Bumi menjadi lebih mengerikan. Seseorang melihat pintu masuk,
dan ketika dia melihat cahaya ilahi hitam dan putih misterius pada Ye Sen, matanya dipenuhi dengan kengerian. Mulut kecil merah muda Mu Qingsui terbuka lebar saat ini. Dia khawatir Ye Sen tidak bisa mengalahkan Sima Liao, dan bahkan setelah Ye Sen meyakinkannya, dia masih berpikir apakah akan menyerang bersama Ye Sen. Tetapi saat ini, begitu Ye Sen bergerak, Mu Qingsui benar-benar lega. Mu Qingsui melihat sekilas bahwa Ye Sen tidak takut pada Sima Liao, tidak peduli cara apa yang dia gunakan. Sebelumnya, Ye Sen membantunya menghancurkan cahaya ilahi penghancur hantu pemakan besar milik Sima Liao, dan sekarang, Ye Sen bahkan sepenuhnya menekan badan ilahi beruang 8 surgawi milik Sima Liao di tingkat penyelesaian yang hebat. Di tengah keterkejutan Mu Qingsui, dan di mata para dewa dan raja yang tak terhitung jumlahnya yang menonton. Hualalalalalalal, Sima Liao, yang dipalu ke lautan angin dan kabut di bawah, awalnya telah membersihkan lubang besar di air laut. Saat berikutnya, air laut yang tak terhitung jumlahnya melonjak liar di lubang ini, dan sosok Sima Liao bergegas keluar dari lautan angin dan kabut lagi. Kali ini, Sima Liao menjadi acak-acakan, matanya merah, seperti hantu. Jelas, dia ditekan oleh Ye Sen sebelumnya, dan bahkan dipukul dan dihantam ke lautan angin dan kabut, yang membuatnya merasa malu. Sekarang, kemarahan dan kekuatan membunuhnya telah terkondensasi hingga ekstrim. Ledakan. Dengan ledakan tiba-tiba, Sima Liao bergegas keluar dari lautan angin dan kabut dan kembali ke kehampaan. Sima Liao, dengan rambut acak-acakan, menatap Ye Sen dengan tatapan muram. Ye Sen, kamu memaksaku melakukan ini. Aku ingin meninggalkanmu badan yang utuh, tetapi sekarang, aku ingin kamu benar-benar musnah. Saat dia berbicara, Sima Liao tiba-tiba meraih dengan tangannya yang besar, dan tengkorak putih seukuran telapak tangan muncul langsung di telapak tangannya. Benda ini adalah harta langka yang aku dapatkan di dunia tingkat pertama Gunung Tianshan. Kamu akan mati. Sima Liao tiba-tiba menunjuk tengkorak putih di tangannya dengan telapak tangannya yang lain, dan dalam sekejap, aliran esensi hidupnya terbang ke tengkorak itu. Dalam sekejap, tengkorak putih biasa itu benar-benar memancarkan 2 bola api biru di kedua rongga matanya. Dalam sekejap, seluruh tengkorak putih itu memancarkan kekuatan yang membakar, yang bahkan menyebabkan tempat-tempat yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan meledak dalam sekejap, dan bahkan menyebabkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya di lautan angin dan kabut di bawahnya menguap. Yang lebih mengerikan adalah bahwa pada saat yang sama ketika kekuatan yang membakar itu dilepaskan, 2 sinar putih tiba-tiba meledak dari 2 bola api anggrek di tengkorak putih itu, menembak langsung ke Ye Sen. Melihat 2 sinar putih ini dan merasakan kekuatan yang membakar itu, para raja dewa yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran itu merasa ngeri. Mereka merasa bahwa harta karun aneh ini tampaknya bukan milik wilayah mereka. Itu hanyalah kekuatan pembunuh yang mengerikan. Pada saat ini, menghadapi 2 sinar putih yang menyerang Ye Sen, wajahnya langsung berubah. Namun, Ye Sen masih tidak menunjukkan ekspresi ketakutan. Sebaliknya, Ye Sen mengerutkan kening, dan kekuatan ilahi hitam dan putih di badannya langsung berubah menjadi kekuatan ilahi emas muda, bergegas menuju lautan Qi-nya. Dalam sekejap, aura cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh badan Ye Sen. Ye Sen memegang pedang di udara, dan 2 bayangan pedang yin dan yang muncul di tangannya. Ini adalah jurus pembunuh terkuat Ye Sen, jurus pembunuh yang diciptakan sendiri yang dapat memicu kekuatan asal-usul bintang, gaya kedua asal-usul tebasan. Pada awalnya, jurus ini secara langsung menghancurkan dunia kecil. Pada saat ini, jurus pembunuh yang digerakkan oleh Ye Sen secara langsung menembakkan 2 sinar pedang yang tak tertandingi, menghadapi 2 sinar putih yang ditembakkan oleh harta karun tengkorak putih Sima Liao. Dari Sima Liao yang menggerakkan harta karun hingga jurus Ye Sen, itu hanya sekejap mata. Dalam sekejap, semua orang melihat bahwa kedua bayangan mereka saling bertabrakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, ledakan yang mengejutkan menyapu dari tempat di mana keempat sinar dewa itu mengenai. Gelombang udara yang mengerikan itu tidak hanya menyebabkan tsunami yang mengerikan di lautan angin dan kabut di bawah, tetapi juga menerbangkan orang-orang yang menonton pertempuran di dekatnya. Ketika para penonton ini terbang kembali, mereka melihat bahwa Sima Liao dan Ye Sen, yang berada di tengah-tengah pertarungan, keduanya terlempar ribuan kaki jauhnya pada saat yang sama, masih saling berhadapan. Bahkan jika Sima Liao marah dan ingin membunuh Ye Sen menjadi abu,
Saat ini, Ye Shen masih memblokir gerakan mematahikan Sima Liao. Bagaimana mungkin? Sima Liao benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Shen masih dapat memblokir harta karun seperti itu yang dia dapatkan di tingkat pertama dunia Gunung Tianshan, yang membuatnya merasa takut. Saat ini, Sima Liao sudah seperti orang gila. Awalnya dia diminta oleh Qin Yuntian, pemimpin Gunung Shenlong, untuk menghadapi Ye Shen, dan dia memiliki niat untuk membunuh Ye Shen, dan dia selalu percaya bahwa Ye Shen sama sekali bukan lawannya. Sekarang, gerakan mematahikannya sendiri ditekan oleh Ye Shen, dan bahkan cara kuat yang baru diperolehnya masih tidak dapat menghadapi Ye Shen. Ini jelas menunjukkan bahwa dia sama sekali bukan lawan Ye Shen. Bagaimana Sima Liao bisa menerima hasil ini? Seperti orang gila, dengan mata merah, Sima Liao menatap tengkorak putih di tangannya, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Dia memegang tengkorak putih itu dengan kedua tangannya, dan tiba-tiba darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Dalam sekejap, darah itu mewarnai seluruh tengkorak putih menjadi merah. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tengkorak putih itu benar-benar terbang langsung dari tangan Sima Liao, terbang ke dalam kehampaan, dan berputar. Kemudian, dua bola api biru tua di kedua rongga mata seluruh tengkorak putih itu terbang keluar secara langsung, seperti dua mata, menatap langsung ke arah Ye Shen. Saat berikutnya, dua bola api biru tua itu terbakar langsung ke arah Ye Shen. Dua cahaya ilahi putih yang ditembakkan oleh api biru tua sebelumnya memaksa Ye Shen untuk menggunakan jurus pembunuh terkuatnya untuk melawan. Sekarang, bahkan dua bola api biru tua itu dimobilisasi sepenuhnya, dan daya bunuhnya jelas lebih kuat. Bagaimana Ye Shen bisa melawan? Kedua api ini mungkin adalah api Suantian dari tingkat Dewa Abadi, dan mereka sangat kuat di antara api tingkat Suantian. Api es biru di tanganku jelas lebih kuat dari kedua api biru ini, tetapi api es biru yang bisa kugerakkan terbatas, dan mungkin tidak dapat menghalangi kedua api ini. Juga, kedua api dan tengkorak ini tampaknya adalah harta karun dari tingkat pertama dunia Gunung Tianshan, mengungkapkan perasaan yang sangat aneh. Api es biru adalah kartu trufku, jadi aku tidak akan menggunakannya jika aku bisa. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan set benda aneh itu. Pikiran Ye Shen berkelebat, dan tangannya sama sekali tidak ragu-ragu. Dalam sekejap, gong perunggu dan palu kayu muncul di tangannya. Saat gong perunggu dan palu itu muncul, kekuatan suci Tei dalam badan Ye Shen mengalir deras ke palu itu seperti air terjun. Kemudian, dengan suara dong, palu itu menghantam gong perunggu itu. Pada saat ini, sesuatu terjadi yang mengejutkan semua orang di lapangan. Ketika suara cahaya ini terdengar, semua orang di lapangan, apakah itu Sima Liao, Mo Qingsui, atau Raja Dewa yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran itu, merasakan bahwa kekuatan suci di seluruh badan dewa itu benar-benar membeku. Bahkan dua bola api biru di rongga mata tengkorak yang akan terbakar di depan Ye Shen benar-benar terpenjara, tertahan di kehampaan, dan tidak bisa lagi bergerak maju bahkan setengah langkah ke arah Ye Shen. Apa harta karun ini? Kekuatan ilahiku benar-benar beku. Dan api mengerikan yang digunakan Sima Liao untuk membunuh Ye Shen juga benar-benar terpenjara. Pada saat ini, melihat Ye Shen mengeluarkan harta karun aneh berupa gong tembaga dan palu kayu, kekuatan ilahi di badannya benar-benar beku, dan kemudian melihat api biru yang ditembakkan oleh tengkorak putih juga terpenjara dalam kehampaan, semua orang di lapangan berteriak kaget. Mereka tidak dapat membayangkan harta karun macam apa yang memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Mungkinkah itu artefak Jitian? Namun, dengan alam Ye Shen, artefak Jitian tidak dapat digerakkan sama sekali. Atau apakah kumpulan harta karun ini, seperti tengkorak putih, bukan milik alam semesta ini, dan merupakan sesuatu yang lebih aneh? Dalam keterkejutan, Mo Qingsui dan para dewa yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran itu lebih baik, bagaimanapun juga, Ye Shen tidak akan menyakiti mereka. Tetapi pada saat ini, Sima Liao hanya terkejut dan sangat ketakutan. Sima Liao tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan membunuh Ye Shen dengan merangsang kerangka putih secara paksa, terlepas dari kerusakan pada sumber hidupnya. Sebaliknya, dia membuat Ye Shen menggunakan harta karun yang bahkan lebih mengerikan daripada kerangka putih. Harta karun ini memberi Sima Liao perasaan berhadapan dengan seorang master. Kekuatan ilahi benar-benar beku. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan kekuatan ilahi di badannya. Bukankah ini berarti dia telah menjadi domba yang harus disembelih?
Bahkan api biru di mata tengkorak yang sangat dia harapkan telah sepenuhnya terpenjara, dan tidak dapat lagi membahayakan Ye Sen, yang membuatnya benar-benar bingung harus berbuat apa. Dalam kepanikan, Ye Sen meraih dengan tangannya yang besar, dan cahaya pedang hampa tumbuh di telapak tangannya. Semua orang terpenjara, namun, Ye Sen sama sekali tidak terpengaruh dan masih bisa bergerak bebas. Gong tembaga dan palu kayu benar-benar bertentangan dengan langit. Memegang cahaya pedang hampa di tangannya, Ye Sen juga merasa emosional. Ketika dia pertama kali mendapatkan set harta karun ini di tanah terbengkalai, meskipun dia berhasil mengaktifkan set harta karun ini, kekuatan ilahinya akan dibekukan seperti orang lain. Jika kekuatan ilahi semua orang dibekukan, itu tidak akan menjadi keuntungan bagi pengguna. Lagi pula, jika kekuatan ilahinya dibekukan pada saat yang sama, dia tidak dapat mengancam orang lain. Kemudian, setelah meninggalkan tanah terbengkalai, Ye Sen berpikir bahwa karena kumpulan harta karun ini ditinggalkan di alam di luar penguasa, tidak mungkin itu menjadi tidak berguna. Pasti ada misteri lain di dalamnya. Jadi, di waktu berikutnya, Ye Sen berlatih sambil memahami misteri kumpulan harta karun ini. Akhirnya, sebelum dia meninggalkan tingkat pertama dunia Gunung Tianshan, dia memahami rahasia cara menggunakan kumpulan harta karun ini. Setelah berhasil memahami rahasia kumpulan harta karun ini, Ye Sen akhirnya dapat mengendalikan kumpulan harta karun ini untuk tidak membekukan kekuatan ilahinya sendiri, tetapi hanya membekukan kekuatan ilahi orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini, selama dia tidak menghadapi penguasa dan kekuatan ilahinya dapat menahannya, dia dapat mengandalkan kumpulan harta karun ini untuk menghadapi lawan-lawannya. Dengan seperangkat gong dan palu perunggu ini, jika kekuatan ilahiku terkuras hingga 30%, itu akan cukup untuk membekukan semua orang kuat di bawah alam penguasa dalam jarak 10.000 kaki selama 10 tarikan napas. Jika kekuatan ilahiku terkuras hingga 80%, itu akan cukup untuk membekukan orang kuat di bawah alam penguasa selama setengah cangkir teh. Jika kekuatan ilahiku terkuras hingga 80%, itu akan terlalu berbahaya, tetapi jika aku kehilangan 30%, aku akan memiliki 10 tarikan napas, yang cukup bagiku untuk membunuh musuhku. Dengan pikirannya yang berpacu, Ye Sen mengangkat tangannya, dan cahaya pedang di kehampaan melesat ke arah Sima Liao. 10 tarikan napas waktu berlalu dalam sekejap, dan Ye Sen harus memanfaatkan waktu untuk membunuh Sima Liao. Ye Sen tidak akan melupakan niat membunuh Sima Liao sebelumnya terhadapnya dan Mu Qingsui. Jika bukan karena berbagai caranya, dia akan mati di tangan Sima Liao. Ye Sen tentu tidak akan meninggalkan kehidupan Sima Liao untuk menimbulkan masalah di masa depan. Sejak Ye Sen menggerakkan senjata ajaib untuk memenjarakan kekuatan suci semua orang di lapangan, hingga saat ia menggerakkan cahaya pedang di kehampaan untuk membunuh Sima Liao, itu hanya sekejap waktu. Melihat cahaya pedang di kehampaan membunuh Sima Liao, semua orang tahu bahwa Sima Liao akan binasa sepenuhnya. Bagaimanapun, Sima Liao bukanlah tandingan Ye Sen sebelumnya. Sekarang, kekuatan suci Sima Liao terkurung, dan mustahil baginya untuk memblokir tebasan mematihkan Ye Sen. Tepat ketika semua orang mengira Sima Liao pasti akan terbunuh, perubahan tiba-tiba terjadi. Badai ungu yang dahsyat tiba-tiba bertiup, dan langsung meniup cahaya pedang di kehampaan tempat Ye Sen membunuh Sima Liao. Perubahan tiba-tiba ini membuat semua orang terkejut, mungkinkah itu metode baru Sima Liao? Namun saat berikutnya, pikiran orang-orang ini langsung menghilang. Karena semua Raja Dewa menemukan bahwa tidak hanya ada satu badai ungu di sekitar mereka, tetapi badai ungu yang tak berujung. Badai ungu ini langsung menggulung mereka, dan juga menggulung Sima Liao, Mu Qingsui, dan Ye Sen. Itu bukan metode Sima Liao. Ini adalah perubahan yang mengejutkan dari Laut Fengwu itu sendiri. Tidak seorang pun menyangka bahwa perubahan yang mengejutkan seperti itu akan terjadi pada saat kritis pertempuran antara Ye Sen dan Sima Liao. Dalam badai ungu yang tak berujung, belum lagi mereka yang kekuatan ilahinya terpenjara sama sekali tidak dapat menahannya, bahkan Ye Sen, yang kekuatan ilahinya tidak terpenjara, tidak dapat menahannya sama sekali. Semua orang terlibat langsung dalam badai ungu yang tak berujung. Ketika 10 napas berlalu, ketika kekuatan ilahi semua dewa yang menyaksikan pertempuran dipulihkan ke kekuatan penuh mereka, orang-orang ini masih menemukan bahwa mereka tidak dapat melawan sama sekali, dan masih tersapu oleh badai ungu, bertiup dengan kecepatan tinggi di atas lautan angin dan kabut.
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Situasi ini membuat banyak dewa berteriak. Ye Shen juga terkejut saat ini. Dia tidak menyangka bahwa perubahan seperti itu akan terjadi secara tiba-tiba. Mungkinkah ini adalah bahaya yang melekat pada area berbahaya cahaya kuning di lautan angin dan kabut? Namun, kekuatan badai yang bahkan tidak dapat dia lawan terlalu mengerikan. Untungnya, saat badai baru saja melanda, dia menyimpan semua harta karun gong tembaga dan palu kayu, dan harta karun berharga ini tidak tertiup angin. Satu-satunya yang disayangkan adalah Sima Liao tidak terbunuh. Namun, Ye Shen tidak bisa memedulikan Sima Liao saat ini. Dia harus mencari tahu situasi yang tiba-tiba itu terlebih dahulu. Ye Shen, Mu Qingshui tersapu ke sisi Ye Shen dalam badai. Saat ini, Mu Qingshui sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Wajah cantiknya sedikit panik. Itu, manik-manik perak ungu. Dalam kepanikan, Mu Qingshui melihat tumpukan besar manik-manik perak ungu tertiup tepat di depannya bersama dengan badai ungu. Mungkin ada puluhan ribu manik-manik perak ungu ini. Puluhan ribu manik-manik perak ungu, itu jumlah yang sangat besar. Jika dia tidak berada dalam badai ungu yang sangat berbahaya saat ini, Mu Qingshui mungkin akan sangat terkejut hingga dia menjadi gila. Ini, melihat tumpukan manik-manik perak ungu dan badai ungu di langit, Mu Qingshui terkejut, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia berkata kepada Ye Shen dengan panik, "Ye Shen, apakah kamu tahu mengapa Sima Liao mengejarku?" Mengetahui bahwa ini bukan saatnya untuk saling bertanya, Mu Qingshui berkata langsung kepada Ye Shen, "Sebelumnya, wilayah laut tempatku berada juga dilanda badai ungu. Setelah badai, aku menemukan tumpukan kecil ribuan manik-manik perak ungu. Karena proses penemuan ribuan manik-manik perak ungu itu jatuh ke mata Sima Liao, maka Sima Liao mengejarku. Sekarang, ada badai ungu lagi di sini, dan badai ungu ini lebih dahsyat daripada badai ungu yang bertiup ketika aku menemukan tumpukan kecil manik-manik perak ungu tadi. Pada saat yang sama, ada lebih banyak manik-manik perak ungu di sini daripada tumpukan kecil sebelumnya, sebanyak puluhan ribu. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya?" Kata-kata Mu Qingshui mengejutkan Ye Shen. Badai ungu, manik-manik perak ungu. Apakah keduanya benar-benar berhubungan? Tepat ketika Ye Shen melambaikan tangannya dan meminta Mu Qingshui untuk mengumpulkan tumpukan besar manik-manik perak ungu yang tertiup ke arahnya dalam badai, Ye Shen menemukan bahwa pada saat yang sama, tumpukan besar manik-manik perak ungu juga tertiup ke arahnya dalam angin kencang. Ada juga puluhan ribu manik-manik perak ungu di tumpukan ini. Pikiran Ye Shen bergerak, dan dia mengeluarkan kekuatan ilahinya dan berguling ke arah tumpukan besar manik-manik perak ungu. Bahkan jika dia tidak bisa melepaskan diri dari badai ungu, mengumpulkan tumpukan besar manik-manik perak ungu ini bukanlah masalah sama sekali. Begitu banyak manik-manik perak ungu. Apa yang terjadi dengan lautan angin dan kabut ini? Jika seseorang tiba-tiba mendapatkan setumpuk besar manik-manik perak ungu, dapat dikatakan bahwa itu adalah ledakan keberuntungan. Namun, dalam sekejap, dia dan Mu Qingshui sama-sama mendapatkan setumpuk besar manik-manik perak ungu. Dan Ye Shen juga melihat bahwa dalam badai itu, Raja Dewa lainnya juga memanen setumpuk besar manik-manik perak ungu. Ini jelas merupakan hal yang sangat aneh. Yang tidak diketahui Ye Shen adalah bahwa saat ini, tidak hanya area tempat dia dan Sima Liao bertarung sebelumnya, tetapi semua orang tersapu oleh badai ungu dan hanyut di lautan angin dan kabut, dan menemukan manik-manik perak ungu yang tak terhitung jumlahnya. Area lain dari area berbahaya cahaya kuning di lautan angin dan kabut juga melihat badai ungu dan manik-manik perak ungu yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa seluruh area berbahaya cahaya kuning sekarang berada dalam badai ungu yang bertiup di seluruh langit, dan dalam gelombang manik-manik perak ungu yang gila. Demikian pula, semua petualang di area berbahaya cahaya kuning di lautan angin dan kabut terperangkap dalam badai. Orang-orang ini semua terkejut dan gembira saat ini. Hal yang mengejutkan adalah mereka tidak tahu kemana badai ungu ini akan membawa mereka. Hal yang menggembirakan adalah jika mereka baik-baik saja kali ini, mereka dapat menyelesaikan tugas tingkat kedua Gunung Tianshan dalam sekali jalan. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka mengumpulkan lebih dari 1000 manik-manik perak ungu dalam gelombang manik-manik perak ungu. Di antara orang-orang yang terkejut dan gembira ini, yang paling terkejut adalah Sima Liao. Dia sudah berada dalam situasi di mana dia ditakdirkan untuk mati. Jika bukan karena badai ungu yang tiba-tiba meletus, dia akan mati di tangan Ye Shen. Sekarang,
Meskipun dia tersapu oleh badai ungu dan hidup atau matinya tidak diketahui, dia masih hidup. Yang lebih beruntung lagi, dia juga mendapatkan setumpuk besar manik-manik perak ungu yang jumlahnya puluhan ribu. Bagaimana mungkin Sima Liao tidak gembira? Namun, kegembiraan Sima Liao tidak berlangsung lama, karena dia tersapu oleh badai ungu dan secara bertahap menemukan bahwa dia sedang dibawa oleh badai ungu ke zona kematian lampu merah yang paling berbahaya di lautan angin dan kabut. Pada akhirnya, dia langsung tersapu ke zona kematian lampu merah, dan dengan suara ledakan, dia dibawa oleh badai dan tenggelam di bawah lautan angin dan kabut. Tidak hanya Sima Liao, tetapi pada akhirnya, semua penyusup di area berbahaya lampu kuning tersapu ke zona kematian lampu merah oleh badai ungu di langit, dan akhirnya menghilang di lautan angin dan kabut. Ye Shen dan Mu Qingsui tidak terkecuali. Ketika semua petualang yang awalnya berada di zona bahaya lampu kuning tersapu ke zona kematian lampu merah oleh badai ungu, zona bahaya lampu kuning berangsur-angsur kembali damai. Setelah waktu yang lama, beberapa petualang yang awalnya berada di zona aman lampu hijau akhirnya menerobos masuk ke zona bahaya lampu kuning lagi. Setelah masuk, para petualang ini terkejut. Karena seluruh zona bahaya lampu kuning sunyi, tanpa satu orang pun. Mana orang-orangnya? Bukankah ribuan orang menerobos masuk ke zona bahaya lampu kuning sebelumnya? Mengapa sekarang tidak ada seorang pun? Setelah para petualang yang baru saja memasuki zona bahaya lampu kuning ini, mereka tidak melihat seorang pun. Bahkan jika mereka bertemu seseorang, mereka juga baru di zona bahaya lampu kuning. Ribuan orang yang telah memasuki zona bahaya lampu kuning sebelum mereka, tidak ada seorang pun yang tersisa. Hal ini membuat para pendatang baru yang baru saja memasuki zona bahaya lampu kuning ini merasa sedikit mati rasa. Apakah semua orang itu menghilang? Atau apakah mereka semua mati di zona bahaya lampu kuning? Tidak mungkin. Mereka yang baru saja memasuki zona bahaya lampu kuning tahu bahwa di antara ribuan orang yang telah memasuki zona bahaya lampu kuning sebelumnya, ada orang-orang kuat seperti Lin San, Sima Liao, dan Ye Shen. Tidak mungkin bagi mereka semua, termasuk orang kuat setingkat Lin San, untuk binasa sekaligus. Jika mereka semua binasa, itu akan mengerikan. Berdiri di zona bahaya lampu kuning yang sunyi, para pendatang baru ini tidak tahu apa yang terjadi di depan mereka, dan mereka semua merasa dingin di hati mereka. Beberapa bahkan berbalik dan berlari kembali ke zona aman lampu hijau. Zona bahaya lampu kuning ini terlalu aneh, tetapi mereka tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Ribuan orang yang menghilang di depan mereka tidak tahu bahwa hilangnya mereka membuat mereka yang memasuki zona bahaya lampu kuning kemudian merasa takut. Pada saat ini, ribuan orang yang menghilang sama sekali tidak peduli dengan orang-orang di daerah lain, karena mereka telah jatuh ke daerah paling berbahaya di seluruh Laut Fengwu, zona kematian lampu merah. Orang-orang ini ingat betul bahwa ketika mereka tiba di dunia tingkat kedua Gunung Tianshan, suara dingin itu mengatakan bahwa zona kematian lampu merah tidak boleh dimasuki, dan hampir pasti akan mati setelah masuk. Mereka juga tidak ingin masuk. Namun, mereka ditarik ke zona kematian lampu merah oleh badai ungu tak berujung yang tiba-tiba meletus, dan mereka tidak punya pilihan. Pada saat ini, ribuan orang yang memasuki zona bahaya lampu merah akhirnya menyadari mengapa zona kematian lampu merah disebut zona kematian. Karena, begitu mereka ditarik ke lautan zona kematian lampu merah oleh badai ungu, meskipun badai ungu aneh itu menghilang, semua orang merasa bahwa batasan yang mereka hadapi bahkan lebih besar daripada di zona bahaya lampu kuning. Tidak hanya kekuatan ilahi mereka mengalami kerugian besar, kekuatan tempur mereka turun beberapa tingkat, dan bahkan jangkauan deteksi indera ilahi mereka menjadi lebih kecil, dan bahkan kecepatan terbang mereka jauh lebih lambat. Yang lebih mengerikan adalah bahwa zona kematian lampu merah ini, saya tidak tahu kekuatan khusus apa yang dimilikinya, benar-benar menarik semua orang ke dasar laut. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan jatuh ini. Bahkan Lin San, Sima Liao, dan Ye Shen tidak dapat melakukannya. Terlebih lagi, kekuatan jatuh ini bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan badai ungu sebelumnya. Dalam jatuh dan tarikan yang konstan, beberapa Raja Dewa bahkan tidak dapat menahannya, dan langsung terkoyak oleh kekuatan tarikan yang sangat besar, dan langsung jatuh ke zona kematian cahaya merah dalam sekejap. Yang lebih mengerikan adalah ada banyak manik-manik perak ungu di zona kematian cahaya merah ini, tetapi manik-manik perak ungu ini tidak semudah mengumpulkan manik-manik perak ungu di zona bahaya cahaya kuning sebelumnya.
Di zona kematian cahaya merah ini, kecepatan setiap manik-manik perak ungu telah mencapai kecepatan yang sangat mengerikan. Itu hanyalah ledakan yang panik. Sebelumnya, manik-manik perak ungu ini terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan para petualang tidak dapat mengumpulkannya, dan mereka tidak merasakan apapun. Namun, ketika manik-manik perak ungu terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, orang-orang ini ditarik ke bawah oleh kekuatan yang sangat besar, dan mereka tidak dapat menghindari manik-manik perak ungu yang meledak ini sama sekali, dan tragedi itu terjadi. Beberapa petualang tidak mati karena tarikan yang sangat kuat, tetapi langsung tertusuk oleh manik-manik perak ungu yang meledak di badan mereka. Beberapa orang bahkan tertusuk oleh ratusan manik-manik perak ungu di badan mereka, seperti saringan, dan langsung mati. Pada saat ini, manik-manik perak ungu tidak lagi tampak seperti harta karun yang berharga, tetapi benda yang mematikan. Ribuan orang yang memasuki zona kematian lampu merah meninggal karena tarikan yang sangat kuat, dan lebih dari 1000 orang meninggal dalam ledakan manik-manik perak ungu. Selain itu, saat orang-orang ini jatuh di bawah zona kematian lampu merah, jumlah kematian terus meningkat, dan jumlah yang selamat menjadi semakin sedikit. Zona kematian lampu merah sangat luas. Ribuan orang yang terlibat dalam zona kematian lampu merah juga tersebar. Pada saat ini, Ye Sen, Mu Qingsui, dan puluhan Raja Dewa terguling ke arah zona kematian lampu merah, yang berada di sebelah barat zona kematian lampu merah ini. Ketika kekuatan jatuh yang sangat besar menarik mereka ke bawah, 8 orang dalam kelompok Ye Sen meninggal dalam sekejap. Dan dalam kejatuhan yang terus-menerus, lebih dari selusin orang terbunuh oleh ledakan manik-manik perak ungu. Setelah orang-orang ini jatuh lebih dari secangkir teh, hanya 23 orang dalam kelompok Ye Sen, termasuk Ye Sen dan Mu Qingsui, yang tersisa. Saat ini, menurut perkiraan mereka mungkin jatuh lebih dari 10.000 kaki di zona kematian lampu merah. Saat mereka terus jatuh, tiba-tiba, ribuan manik-manik perak ungu membentuk sekelompok besar cahaya ilahi yang meledak dan melesat ke arah Ye Sen dan kelompoknya lagi. Dan kali ini, arah dari mana manik-manik perak ungu ini melesat tepat di tempat Ye Sen berada. Ye Sen, hati-hati. Ketika melihat ribuan manik-manik perak ungu melesat ke arah Ye Sen dengan kecepatan yang sangat mengerikan, Mu Qingsui di samping berteriak kaget, dan Raja Dewa lainnya juga membuka mulut mereka dengan ngeri. Sebelumnya, ketika manik-manik perak ungu jauh lebih sedikit daripada ini, hanya puluhan atau ratusan manik-manik perak ungu yang meledak dan menewaskan lebih dari selusin dari mereka. Sekarang, ribuan manik-manik perak ungu meledak ke arah Ye Sen sekaligus, dan kecepatan setiap manik-manik perak ungu sebanding dengan kecepatan Dewa Abadi yang lebih rendah, yang membuat orang-orang ini khawatir tentang keselamatan Ye Sen. Bang, 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 bang. Akhirnya, dalam sekejap, ribuan manik-manik perak ungu ini langsung mengenai Ye Sen. Dampak ini menyebabkan arah jatuhnya Ye Sen menyimpang. Namun, yang mengejutkan para Raja Dewa di samping adalah bahwa pada saat tabrakan, Ye Sen memancarkan cahaya ilahi hitam dan putih yang mengerikan, yang benar-benar menghalangi penembakan ribuan manik-manik perak ungu. Setiap manik-manik perak ungu langsung dipantulkan oleh kekuatan besar Ye Sen, dan terbang ke tempat lain lagi. Ye Sen selamat dari krisis ini. Akhir cerita ini mengejutkan para Raja Dewa ini. Jika itu orang lain, saya khawatir dia akan menjadi mahyat saat ini. Yang lebih mengejutkan para Raja Dewa ini adalah bahwa setelah mereka semua memasuki zona kematian lampu merah, kekuatan ilahi mereka terkuras banyak, dan mereka tidak dapat menahan penembakan sejumlah besar manik-manik perak ungu. Namun, Ye Sen mampu menahan penembakan ribuan manik-manik perak ungu dengan kecepatan tingkat Dewa Abadi yang lebih rendah. Ini mengerikan. Bukankah ini berarti bahwa Ye Sen masih dapat menahan serangan tingkat Dewa Abadi yang lebih rendah bahkan jika kekuatan ilahinya terkuras? Lalu, jika kekuatan ilahinya tidak terkuras, seberapa kuat dia? Mungkinkah dia berada di tingkat Dewa Abadi menengah? Meskipun para Raja Dewa ini pernah melihat Ye Sen bertarung melawan Sima Liao sebelumnya, mereka tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan bertarung Ye Sen dapat mencapai level ini. Para Raja Dewa ini salah. Meskipun kekuatan ilahi Ye Sen memang tidak terbayangkan oleh mereka, yang lebih penting, kekuatan ilahi dalam diri Ye Sen adalah kekuatan ilahi Tai. Dan Ye Sen menemukan bahwa meskipun kekuatan ilahi Tai-nya tidak dapat menahan gaya tarik jatuh,
itu tidak mengalami banyak kerugian di zona kematian cahaya merah ini. Kekuatan ilahi Taiyiku dikultivasikan dari bab kelima dari bab Taiyi dari Taigu Xingzhen, dan Taigu Xingzhen ditinggalkan oleh penguasa bintang ekstrim ungu, pembangkit tenaga listrik puncak di laut semesta. Dapat dilihat dari daftar Dewa Surgawi sebelumnya bahwa level misterius Gunung Dewa Surgawi masih belum sebaik penguasa bintang ekstrim ungu. Kalau tidak, Menara Dewa Bintang tidak akan dapat menghalangi penjelajahan daftar Dewa Surgawi. Dalam hal ini, dapat dimengerti bahwa kekuatan ilahi Taiyi dapat menahan hilangnya kekuatan di zona kematian cahaya merah. Kehilangan Taiyi Divine Power di badannya tidak terlalu besar, yang membuat Ye Shen lebih percaya diri dalam menghadapi Red Light Death Zone yang tidak dapat diprediksi. Meskipun suara dingin itu mengatakan bahwa setelah memasuki Red Light Death Zone, hampir pasti akan mati. Namun karena ada kata hampir, itu berarti tidak sepenuhnya pasti akan mati, dan masih ada secercah harapan. Selama ada secercah harapan, Ye Shen tidak akan menyerah. Tentu saja, dia tidak mau mati di lapisan kedua Heavenly God Mountain. Dia masih harus keluar dari Heavenly God Mountain. Jatuh, terus jatuh. Ledakan, manik-manik perak ungu terus meledak. Meskipun arah ledakan manik-manik perak ungu tidak dapat dilacak, 5 orang lagi dalam kelompok Ye Shen meninggal dalam kejatuhan berikutnya. Pada akhirnya, hanya 18 orang, termasuk Ye Shen dan Mu Qingsui, yang tersisa. Yang membuat orang-orang ini merasa beruntung adalah ketika mereka jatuh sekitar 50 atau 60 ribu kaki di kedalaman, semburan manik-manik perak ungu akhirnya menghilang, dan mereka tidak lagi merasakan ancaman ledakan manik-manik perak ungu. Meskipun mereka masih terseret oleh gaya tarik yang sangat besar, kali ini, hidup mereka aman. Akhirnya, ketika Ye Shen, Mu Qingsui dan 18 orang lainnya akhirnya melihat gunung-gunung bawah laut muncul di bawah melalui air laut yang tak berujung dari lautan angin dan kabut, Ye Shen dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega. Karena mereka juga merasa bahwa gaya jatuh mereka telah melambat. Pada akhirnya, kelompok Ye Shen jatuh di gunung dasar laut pada kedalaman 5 atau 60 ribu kaki di sebelah barat zona kematian lampu merah. Ada 70 atau 80 orang yang berkumpul, dan 18 orang dari kami selamat. Saya tidak tahu berapa banyak petualang lain yang tertiup ke negeri lain oleh badai ungu yang selamat. Ke-18 orang yang selamat saling memandang, semuanya menunjukkan rasa takut yang masih ada. Namun, ekspresi mereka tidak sepenuhnya santai. Karena saat ini mereka masih terjebak di dasar laut zona kematian cahaya merah, dan mereka tidak tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Dan ketika Ye Shen dan yang lainnya mencoba untuk bergegas ke puncak laut, begitu mereka meninggalkan gunung, mereka merasakan gaya tarik yang sangat besar menarik mereka ke bawah lagi. Mereka tidak bisa meninggalkan area gunung di bawah laut. Ini membuat Ye Shen, Mu Qingsui dan 18 orang lainnya tampak jelek. Bagaimanapun, suara dingin yang memberitahu aturan petualangan di Gunung Tianshan mengatakan bahwa ada total 3 bulan untuk menjelajahi tingkat kedua Gunung Tianshan, laut angin dan kabut. Setelah 3 bulan, mereka harus kembali ke tepi laut di luar laut angin dan kabut dan membayar 1000 manik perak ungu untuk memasuki tingkat ketiga Gunung Tianshan. Jika mereka terjebak di zona kematian cahaya merah laut angin dan kabut, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Carilah di sekitar untuk melihat apakah ada cara lain untuk pergi. Karena tidak dapat bergegas ke permukaan laut, Ye Shen hanya dapat menjelajahi daerah pegunungan dasar laut dan menemukan jalan keluar lain. Daerah pegunungan dasar laut tempat Ye Shen dan 18 orang lainnya menetap berukuran ratusan mil. Awalnya, Ye Shen berencana agar 18 orang tersebut mencari petunjuk untuk pergi secara terpisah, tetapi Raja Dewa lainnya tidak berani meninggalkan lingkungan sekitar Ye Shen sama sekali, dan tidak berani menjelajah di bawah dasar laut daerah kematian lampu merah ini sendirian. Pada akhirnya, Ye Shen hanya dapat membawa orang-orang ini bersamanya. Setelah Ye Shen, Mu Qingsui dan 16 Raja Dewa lainnya mencari seluruh daerah pegunungan yang berjarak ratusan mil, 18 orang tersebut menemukan bahwa mereka tidak hanya tidak dapat bergegas ke permukaan laut, tetapi mereka juga tidak dapat meninggalkan daerah pegunungan yang berjarak ratusan mil dari dasar laut sama sekali. Selama mereka meninggalkan gunung, ada juga gaya tarik yang tidak dapat dijelaskan yang akan menarik mereka kembali ke gunung. Jelas, area pegunungan dengan radius 100 mil ini menjadi batas yang membatasi tindakan 18 orang tersebut.
Ye Sen tidak tahu apa yang terjadi pada para petualang yang tersapu ke area lain oleh badai ungu, tetapi dapat dibayangkan bahwa orang-orang yang dibawa ke area kematian lampu merah itu jelas tidak begitu mudah untuk pergi. Mereka mungkin terjebak di puncak dasar laut di area lain seperti mereka. Akhirnya, Ye Sen dan 18 orangnya tidak punya pilihan selain kembali ke sebidang tanah di dalam gunung. Setelah mencari di area pegunungan dasar laut dengan radius ratusan mil, Ye Sen menemukan bahwa tidak ada yang aneh di area lain di gunung ini. Satu-satunya hal yang aneh adalah tanah tempat mereka kembali. Tanah ini terletak di lereng gunung area pegunungan dasar laut. Ada 9 lubang besar di dalamnya. Setiap lubang memiliki radius 1000 kaki. Sebelumnya, Ye Sen dan teman-temannya sibuk mencari jalan keluar. Mereka hanya mengamati 9 lubang besar ini dan pergi setelah berpikir bahwa mereka sedikit aneh dan diam-diam menghafalnya. Sekarang, mereka tidak menemukan jalan keluar. 18 orang itu hanya bisa mempelajari 9 lubang besar ini lagi. Tidak ada yang istimewa dari tanah lain di gunung dasar laut, kecuali 9 lubang besar yang tiba-tiba muncul di gunung dasar laut. Ye Sen punya firasat bahwa jika ada jalan keluar, kemungkinan besar ada di 9 lubang besar ini. Menurutmu, apakah mungkin jalan keluarnya ada di 9 lubang besar ini? Selama kamu melompat ke 9 lubang besar ini, kamu bisa keluar. Seorang Raja Dewa melihat 9 lubang besar itu dan berkata, Gunung Tianshan adalah gunung khusus untuk berpetualang. Di dunia kedua Gunung Tianshan, laut angin dan kabut, bahkan zona kematian cahaya merah yang paling berbahaya, semua orang selalu merasa bahwa itu tidak akan menjadi zona kematian yang lengkap, dan pasti ada cara untuk keluar. Melompat ke 9 lubang besar ini. Mendengar kata-kata Raja Dewa ini, banyak Raja Dewa lainnya menggelengkan kepala. 9 lubang besar ini sangat dalam, dan indera ilahi kita sama sekali tidak dapat mendeteksinya. Aku tidak berani melompat. 9 lubang besar di depan 18 orang itu seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Melihat ke bawah dengan mata telanjang, semuanya gelap gulita. Bahkan dengan indera ilahi, semuanya tetap gelap gulita dan Anda sama sekali tidak dapat melihat dasarnya. Dalam situasi ini, bahkan jika mereka menebak bahwa 9 lubang besar ini memiliki sesuatu yang istimewa, semua orang tidak berani bertindak sesuka hati. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menunggu kematian di sini? Raja Dewa yang mengusulkan untuk melompat ke 9 lubang besar itu sebenarnya sedikit takut untuk melompat, tetapi dia tidak mau duduk dan menunggu kematian, dan terjebak selamanya di gunung dasar laut ini. Akhirnya, semua mata tertuju pada Ye Sen. Ye Sen, kamu yang paling kuat di antara kami, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Mu Qingsui hanya bisa mengikuti petunjuk Ye Sen saat ini. Ye Sen, apakah kamu sudah memikirkan cara untuk pergi? Mata Ye Sen berputar di sekitar seluruh gunung bawah laut dan menggelengkan kepalanya. Begitu kita meninggalkan gunung bawah laut ini, akan ada gaya tarik besar yang menarik kita kembali ke gunung. Jika kita ingin meninggalkan gunung secara langsung, kita harus melawan gaya tarik itu. Aku sudah mencobanya, dan kekuatan tempurku yang terkuat tidak dapat menahan kekuatan yang menarik kita kembali ke gunung. Aku merasa bahwa jika kita tidak menemukan jalan keluar lain, bahkan jika kita berkultivasi ke alam dewa, kita tidak dapat menahan kekuatan tarikan dan meninggalkan gunung ini dan kembali ke permukaan laut Fengwu. Kata-kata Ye Sen membuat semua orang pucat. Alam dewa tidak dapat pergi. Belum lagi mereka hanya memiliki waktu 3 bulan untuk menjelajah ke lapisan kedua dunia Gunung Tianshan, bahkan jika mereka memiliki waktu 3 tahun, 30 tahun, atau 300 tahun, mereka tidak yakin dapat melangkah ke alam dewa. Sekarang, bahkan alam dewa tidak dapat pergi, yang sepenuhnya mengakhiri ide mereka untuk meninggalkan gunung. Ye Sen melanjutkan, satu-satunya harapan mungkin adalah 9 lubang besar yang muncul secara aneh di gunung ini. Namun, tidak baik untuk melompat ke 9 lubang besar ini dengan santai. Itu terlalu berisiko. Kecuali kita berada di menit terakhir, kita dapat mencobanya. Sekarang, kita baru saja tiba di gunung bawah laut ini, dan kita masih punya waktu untuk mempelajari apa yang aneh dari gunung bawah laut ini dan 9 lubang besar ini. Meskipun kita tidak bisa langsung melompat ke 9 lubang besar ini, kita bisa menggunakan cara lain seperti boneka pertempuran dan artefak eksplorasi untuk melihat dengan saksama apa yang ada di dalam 9 lubang besar ini. Setelah suara Ye Sen jatuh,
raja dewa lainnya juga ikut bergerak. Ya, kita bisa menggunakan cara lain untuk menjelajah. Dengan desiran, seorang raja dewa mengeluarkan boneka pertempuran berwarna hitam. Boneka pertempuranku adalah boneka pertempuran tingkat raja dewa atas, jadi aku bisa mencoba memasuki lubang-lubang besar itu. Desiran, raja dewa mengendalikan boneka pertempuran itu dan terbang menuju salah satu dari 9 lubang besar itu. Yang lain juga menatap raja dewa dengan ekspresi gugup. Namun, sesaat kemudian, raja dewa yang mengendarai boneka pertempuran itu mengubah ekspresinya. Tidak, sepertinya ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di dalam lubang besar ini. Begitu boneka pertempuranku masuk, boneka itu hancur total menjadi ketiadaan. Pada boneka perang ini, ada jejak pikiran ilahi Raja Dewa. Pada saat ini, jejak pikiran ilahi ini juga menghilang dengan pemusnahan boneka perang, yang membuat wajah Raja Dewa menjadi sedikit pucat. Aku akan melakukannya. Raja Dewa lainnya berdiri. Aku punya boneka perang yang lebih kuat, biarkan dia mencoba. Wus, Raja Dewa ini langsung mengusir boneka perang tingkat Dewa Bumi. Akibatnya, sesaat kemudian, ekspresi Raja Dewa berubah. Boneka perangnya langsung dimusnahkan begitu memasuki lubang besar. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Saat hendak melarikan diri, yang lain tidak lagi menahan diri. Baik itu boneka tempur, artefak penjelajahan, atau bahkan beberapa senjata ilahi yang digerakkan oleh pikiran ilahi, mereka semua terbang ke 9 lubang besar. Di antara mereka, bahkan Ye Zhen dan Mu Qingsui pun mengambil tindakan. Ye Zhen bahkan mengeluarkan kekuatan tempur terkuatnya, membentuk pedang cahaya ilahi, dan menembakkannya ke lubang besar. Alhasil, tanpa kecuali, tidak peduli apapun itu, begitu memasuki 9 lubang besar, semuanya musnah menjadi ketiadaan. Hal ini membuat ke-18 orang itu merasa kedinginan. Untungnya, mereka tidak melompat ke 9 lubang besar ini dengan gegabah. Jika tidak, mereka mungkin akan musnah menjadi ketiadaan begitu mereka melompat masuk. Semua orang mencoba segala macam cara, tetapi semuanya sama sekali tidak berguna. Pada akhirnya, mereka hanya bisa jatuh ke tanah dengan putus asa. Banyak orang meratap, sudah berakhir, sudah benar-benar berakhir sekarang. Zona kematian lampu merah memang zona kematian. Saya khawatir kita akan terjebak di sini selamanya. Di antara 18 orang, hanya Ye Zhen dan Mu Qingsui yang masih bisa tetap tenang. Pada saat ini, melihat bahwa tidak ada gunanya menjelajahi 9 lubang besar, Ye Zhen langsung duduk dan mulai berlatih. Sepertinya gunung dasar laut ini tidak berbahaya untuk saat ini, kecuali kita tidak bisa pergi. Karena kita tidak dapat menemukan cara untuk pergi, maka bekerja keraslah untuk berlatih, berusahalah untuk membuat kekuatan kita lebih kuat, dan kemudian temukan jalan. Bahkan jika aku tidak bisa pergi dari sini selama 3 bulan, aku akan menghabiskan 3 tahun, 300 tahun, dan 3000 tahun. Selama aku tidak mati, aku akan terus berlatih. Akan selalu ada cara untuk pergi. Ye Zhen telah membuat keputusan terburuk di dalam hatinya. Bahkan jika dia gagal menerobos Gunung Tianshan, dia tidak akan menyerah pada dirinya sendiri. Selama ada kesempatan, dia akan membuat dirinya lebih kuat, sampai dia begitu kuat sehingga gunung dasar laut ini tidak dapat menjebaknya. Ketenangan dan kerja keras Ye Zhen menginfeksi Mu Qingsui. Mu Qingsui menatap pegunungan di sekitarnya dengan matanya yang indah, dan akhirnya duduk di samping Ye Zhen dan mulai berlatih. Pada akhirnya, Raja Dewa lainnya juga tersentuh oleh ketenangan Ye Zhen, dan tidak lagi menyerah pada diri mereka sendiri. Mereka semua bangkit dari keadaan lemas mereka dan duduk untuk berlatih. Latihan ini memakan waktu hampir sehari. Awalnya, Ye Zhen dan 18 orang lainnya mengira bahwa mereka akan terjebak di gunung dasar laut seperti ini selamanya. Namun, jelas bahwa zona kematian lampu merah ini tidak bisa begitu tenang dan memungkinkan mereka untuk berlatih dengan tenang. Ketika hari kedua tiba, suara ledakan-ledakan itu langsung membangunkan 18 orang dari latihan mereka. Itu suara yang datang dari 9 lubang besar. Mendengar bahwa suara ledakan yang besar itu berasal dari 9 lubang besar, wajah 18 orang itu tiba-tiba berubah, dan mereka berdiri dari duduk bersila mereka. Dan saat mereka berdiri, tiba-tiba, cahaya ilahi ungu yang tak terhitung jumlahnya meledak dari 9 lubang besar. Cahaya ilahi ungu melesat naik dari 9 lubang besar, meledak ke segala arah, dan pada saat yang sama melesat menuju laut.
Ye Sen menatap dengan saksama dan langsung terkejut. Semburan cahaya ilahi ungu yang tak terhitung jumlahnya ini sebenarnya adalah manik-manik perak ungu. Mungkinkah semua manik-manik perak ungu di seluruh Laut Fengwu ditembakkan dari lubang-lubang besar seperti itu? Ketika kita jatuh sehari yang lalu, kita juga menemukan manik-manik perak ungu yang melesat keluar. Mungkinkah 9 lubang besar itu juga memiliki manik-manik perak ungu yang melesat keluar saat itu? Pikiran ini terlintas di benak Ye Sen. Namun, ini bukan saatnya untuk berpikir terlalu banyak. Meskipun sebagian besar manik-manik perak ungu yang melesat keluar dari 9 lubang besar itu melesat menuju permukaan laut, masih ada banyak manik-manik perak ungu yang melesat ke arah 18 orang yang berdiri di sekitar 9 lubang itu. Selain itu, jelas bahwa tempat ini lebih dekat dengan tempat manik-manik perak ungu itu ditembakkan, dan kecepatan serta daya mematahkan manik-manik perak ungu itu lebih besar. Jika Ye Sen dan 18 orang lainnya tidak bisa melawan, mereka semua akan ditembak mati di tempat. Bersembunyi di belakangku. Melihat manik-manik perak ungu yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar, kekuatan ilahi Tai milik Ye Sen langsung meluncur, berubah menjadi perisai cahaya hitam dan putih yang besar, menghalangi di depannya. Pada saat yang sama, Ye Sen meraih Mu Qingsui dan beberapa orang di sekitarnya dengan tangannya yang besar, dan langsung meraih mereka di belakangnya. Ketika yang lain mendengar suara Ye Sen, mereka juga bergegas menuju Ye Sen dengan panik. Namun, kecepatan tembakan manik-manik perak ungu itu sangat cepat. Ye Sen dapat melampaui kecepatan tembakan manik-manik perak ungu, tetapi kebanyakan orang lain tidak memiliki reaksi yang begitu cepat. Dalam sekejap, 5 orang tertusuk melalui lubang yang tak terhitung jumlahnya di badan mereka oleh manik-manik perak ungu yang meledak di seluruh langit, dan bahkan kekuatan ilahi mereka langsung dimusnahkan, dan mereka terbunuh di tempat. Yaitu, beberapa orang yang diselamatkan oleh Ye Sen, dan beberapa Raja Dewa lainnya yang bereaksi cepat bersembunyi di belakang Ye Sen. Pada akhirnya, perisai cahaya hitam dan putih besar yang dibentuk oleh kekuatan ilahi Tai milik Ye Sen menghalangi manik-manik perak ungu yang meledak ke arah mereka, dan orang-orang ini melarikan diri. Sayangnya, dari 18 orang yang awalnya masih hidup, hanya 13 yang tersisa. Meskipun orang-orang yang bersembunyi di belakang Ye Sen telah menyelamatkan hidup mereka, mereka semua pucat saat ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menghadapi situasi di mana manik-manik perak ungu meledak di gunung dasar laut. Sekarang orang-orang ini bahkan tidak berani bernapas, dan tidak berani memengaruhi Ye Sen. Karena saat ini, manik-manik perak ungu yang tak terhitung jumlahnya masih menyembur keluar dari 9 lubang besar, dan manik-manik perak ungu yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah mereka, dan Ye Sen masih menggunakan kekuatan ilahi Tai untuk menahan manik-manik perak ungu ini. Orang-orang yang bersembunyi di belakang Ye Sen tidak tahu apakah Ye Sen dapat menahan serangan manik-manik perak ungu yang terus meledak. Bersembunyi di tempat lain, seluruh area gunung, dan bahkan seluruh lautan di atas, ditutupi oleh manik-manik perak ungu yang terus meledak. Di mana harus bersembunyi? Ye Sen, apakah kamu ingin aku membantumu? Di antara orang-orang di belakang Ye Sen, Mu Qingsui adalah yang terkuat. Melihat Ye Sen melawan manik-manik perak ungu sendirian, Mu Qingsui juga sangat cemas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Ye Sen. Meskipun Mu Qingsui tidak yakin bahwa dia bisa menahan manik-manik perak ungu, dia tidak ingin Ye Sen menanggung beban ini sendirian. Tidak apa-apa, aku masih bisa menghalangi manik-manik perak ungu ini. Ye Sen berkata kepada Mu Qingsui. Suara tenang Ye Sen membuat hati Mu Qingsui bergetar, dan pada saat yang sama, para Raja Dewa lainnya akhirnya meletakkan hati mereka yang menggantung. Untungnya, Ye Sen ada di antara mereka, jika tidak, aku khawatir mereka semua akan mati di tangan manik-manik perak ungu yang meledak di seluruh langit. Manik-manik perak ungu yang meledak dari seluruh 9 lubang berlangsung selama setengah jam sebelum akhirnya berhenti. Ketika seluruh gunung kembali sunyi, 13 orang yang masih hidup akhirnya bisa bernapas lega. Melihat 9 lubang besar yang telah kembali sunyi, seorang Raja Dewa berkata, "Ya Tuhan, ternyata manik-manik perak ungu ditembakkan dari 9 lubang besar ini. Dalam setengah jam terakhir, aku khawatir lebih dari ratusan juta manik-manik perak ungu ditembakkan. Bagaimana mungkin ada begitu banyak manik-manik perak ungu di 9 lubang besar ini?" Raja Dewa yang lain memperhatikan gunung-gunung di sekitarnya dan berkata kepada Ye Sen, "Ye Sen, lihat,
tadi banyak manik-manik perak ungu ditembakkan ke area lain di gunung itu. Sekarang, mengapa mereka menghilang tanpa jejak? Tidak ada satupun manik-manik perak ungu yang terlihat di seluruh gunung. Ye Sen melihat ke arah suara itu, dan benar saja, tidak ada manik-manik perak ungu yang terlihat di seluruh area gunung itu. Ye Sen bergumam, manik-manik perak ungu itu meletus dari 9 lubang. Yang melesat ke air laut di atas tidak buruk, tetapi mungkin hanyut ke berbagai tempat di laut angin dan kabut. Itulah sebabnya ada begitu banyak manik-manik perak ungu di laut angin dan kabut. Tetapi mengapa manik-manik perak ungu yang melesat ke puncak gunung itu menghilang? Mungkinkah puncak gunung ini masih dapat mendaur ulang manik-manik perak ungu itu? Pikiran Ye Sen bergerak, dan dia menghantam suatu tempat di puncak gunung itu dengan pedangnya. Pada saat ini, dia mendengar suara bang seperti benturan logam. Pedang Ye Sen bahkan tidak meninggalkan jejak di puncak gunung itu. Kali ini, Ye Sen tampak aneh. Jelas, daya ledak manik-manik perak ungu itu tidak sekuat kekuatan pedangku tadi. Kalau tidak, aku tidak akan mampu menghalangi ledakan manik-manik perak ungu ini. Namun, manik-manik perak ungu itu dapat meledak ke gunung dan menghilang, tetapi pedangku bahkan tidak dapat meninggalkan jejak di gunung. Apakah manik-manik perak ungu ini istimewa, atau gunung ini istimewa? Sementara Ye Sen berpikir, Mo Qingsui di sampingnya juga berkata kepada Ye Sen, "Ye Sen, apakah kamu memperhatikan bahwa meskipun daya ledak manik-manik perak ungu itu sangat kuat, itu masih tidak sekuat milikmu, jadi kamu dapat menghalanginya. Tetapi yang aneh adalah kamu tidak dapat melepaskan diri dari gaya tarik yang sangat besar, tetapi manik-manik perak ungu yang meledak itu dapat langsung melesat ke atas air laut." Mengapa demikian? Kata-kata Mo Qingsui membuat Ye Sen mengangguk. Ye Sen juga memperhatikan hal ini. Jelas, apakah manik-manik perak ungu dapat melesat di atas air laut atau menghilang ke gunung, itu tidak ada hubungannya dengan daya ledaknya. Pasti ada sesuatu yang istimewa pada manik-manik perak ungu itu sendiri. Memikirkan hal ini, Ye Sen memikirkan sebuah ide yang luar biasa. Ia berkata kepada Mo Qingsui dan 11 Raja Dewa yang masih hidup lainnya, tampaknya manik-manik perak ungu itu memiliki sifat magis yang istimewa. Biarkan aku mencobanya dan melihat sihir apa yang dimilikinya. Rekan-rekan Taois, aku punya metode yang dapat berubah menjadi manik-manik perak ungu. Setelah aku berubah, rekan-rekan Taois, jangan panik. Berubah menjadi manik-manik perak ungu. Mendengar kata-kata Ye Sen, yang lainnya sedikit bingung. Sebagai Raja Dewa, beberapa dari mereka telah mempraktikkan seni ilahi jenis evolusi, tetapi itu hanya transformasi bentuk, bukan objek itu sendiri. Bahkan jika itu berubah menjadi manik-manik perak ungu, itu bukanlah manik-manik perak ungu yang sebenarnya. Tidak mungkin memiliki sifat-sifat manik-manik perak ungu itu sendiri, dan transformasi itu tidak berguna. Sementara orang-orang ini bingung, mereka melihat bahwa cahaya ilahi di badan Ye Sen menyala, dan dalam sekejap, Ye Sen menghilang secara langsung, dan manik-manik perak ungu langsung muncul di kehampaan. Manik perak ungu ini sama persis dengan manik perak ungu yang pernah dilihat orang-orang ini, dan mereka bahkan merasakan cahaya ilahi dan kekuatan untuk memelihara jiwa pada manik perak ungu. Ini adalah manik perak ungu yang diubah oleh Ye Sen. Ya Tuhan, kekuatan sihir macam apa ini? Itu sama sekali bukan sihir transformasi. Sihir transformasi tidak dapat mencapai tingkat benar-benar berubah menjadi manik perak ungu. Orang-orang ini berseru, dan Mo Qingsui juga menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Dia sepertinya teringat sesuatu, dan berkata dengan suara yang luar biasa, "Aku pernah mendengar bahwa ada eksistensi di luar Tuhan, yang telah menciptakan semacam kekuatan magis yang menakjubkan, yang dapat berubah menjadi semua hal, dan sepenuhnya berubah menjadi semua hal itu sendiri, dan memiliki kekuatan magis dari semua hal, bukan evolusi biasa. Kekuatan magis yang menakjubkan semacam itu disebut dapat berubah." Mungkinkah Ye Sen telah mempraktikkan kekuatan magis yang menakjubkan ini? Sementara Mo Qingsui berbicara dengan tidak percaya, manik perak ungu yang diubah Ye Sen telah melesat keluar langsung dari gunung dasar laut. Pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Sebelumnya, selama mereka meninggalkan gunung dasar laut, mereka akan langsung ditarik kembali oleh kekuatan yang sangat besar, tetapi pada saat ini, manik perak ungu yang diubah Ye Sen tidak terpengaruh oleh gaya tarik sama sekali. Dalam sekejap, ia terbang ratusan kaki jauhnya, dan kemudian terbang ribuan kaki jauhnya, dan akhirnya, ia benar-benar menghilang di depan semua orang.
Bersambung.